Novel audio 9 Sutra Matahari. 1831 Ye Tianfei 1840. Menuju Tianyu. Tidak lama setelah Ye Tianfei memimpin pasukannya keluar dari dunia Mahiet, sebuah berita mengejutkan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia tengah Tiongkok. Dunia Mahiet telah hilang. Mulai sekarang, tidak akan ada dunia Mahiet di dunia tengah Tiongkok. Kekuatan besar yang telah diwariskan sejak lama hilang seperti ini. Setiap orang yang mendengar berita itu, seluruh Tiongkok di dunia tengah heran dengan berita ini. Itu semua karena Ye Tianfei, seorang anak laki-laki yang datang dari dunia bawah, benar-benar menghancurkan dunia Mahiet. Ya dewa, ini luar biasa. Langit telah berubah di Tiongkok. Mulai sekarang, Ye Tianfei akan menekan seluruh dunia tengah Tiongkok. Tidak ada kekuatan atau tuan yang berani bersaing dengannya. Saya pikir saat itu, ketika Ye Tianfei pertama kali datang ke dunia tengah Tiongkok, dia diburu bersama oleh dunia Mahiet dan makam Tianyu, dan dia kabur kemana-mana. Tanpa diduga, situasinya kini telah terbalik. Ye Tianfei telah menekan dunia Mahiet dan makam Tianyu. Di Tiongkok dunia tengah, nama Ye Tianfei menyebar seperti api kemana-mana. Mungkin, di seluruh Tiongkok dunia tengah, hanya penguasa istana-istana Tianshan yang dapat bersaing dengan Ye Tianfei. Namun, penguasa istana Tianshan telah hilang selama lebih dari sebulan, dan masih belum ada kabar. Mungkinkah dia telah mati bersama leluhur klan monster Wastelen Timur? Beberapa orang juga memikirkan penguasa istana-istana Tianshan. Saat ini, Ye Tianfei memimpin pasukan Dong Huang dan pasukan Istana Panjang Umur menuju markas makam Tianyu. Markas besar makam Tianyu berada di bawah kota Bobrok di depan. 2 hari kemudian, di dekat kota terpencil di Tiongkok, seorang lelaki tua menunjuk ke kota Bobrok di depan dan berkata kepada Ye Tianfei. Orang tua ini adalah majikan Si Tukonger. Dia awalnya berada di alam kesengsaraan sebelumnya, tapi kemudian dia, dengan bantuan Ye Tianfei, dia menerobos dan menjadi master alam Yansing. Kekuatan seperti itu tentu tidak kuat di dunia tengah Tiongkok. Tapi dia ahli dalam semua jenis seni rahasia aneh dari klan Miaoshu, yang sangat praktis. Tanpa diduga, markas makam Tianyu yang terkenal sebenarnya berada di tempat yang terpencil dan tidak mencolok. Kata Ye Tianfei sambil mencibir. Bunuh dia secara langsung. Bunuh semua orang yang terlihat. Hancurkan makam Tianyu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan meraung dengan dingin. Di saat yang sama, markas besar makam Tianyu. Penatua Liu, apakah dunia Mahiet benar-benar telah dihancurkan? Di dalam gua bawah tanah yang gelap, ada lusinan lelaki tua berpakaian hitam yang duduk di tengah. Orang tua ini adalah pemilik makam Tianyu. Orang-orang tua lainnya di sekitar semuanya adalah anggota senior makam Tianyu. Setelah menerima kabar bahwa dunia Mahiet telah dihancurkan, pejabat senior makam Tianyu segera berkumpul di aula pertemuan. Makam guru, ini benar. Dunia Mahiet memang dihancurkan oleh Ye Tianfei dan anak buahnya. Ye Tianfei memimpin pasukan Dong Huang dan pasukan dari Istana Panjang Umur ke dunia Mahiet, dan keluar 3 hari kemudian. Seorang master yang mahir dalam energi luar angkasa melakukan perjalanan ke dunia Mahiet dan menemukan bahwa dunia itu hancur tanpa ada satu orang pun yang hidup. Seorang tetua bernama Liu berkata dengan raut muka serius. Penatua Liu bertanggung jawab atas balai intelijen di makam Tianyu, dengan sekelompok mata-mata luar biasa yang bertanggung jawab mengumpulkan segala jenis informasi. Saya tidak percaya dunia Mahiet, yang telah lama diwariskan di benua Hongmeng, tiba-tiba dimusnahkan oleh seorang anak kecil. Ini sangat tidak terduga. Seorang tetua menghela nafas pelan. Wajah para eksekutif senior lainnya semuanya jelek, dan mereka semua diam. Tuan makam, setelah Ye Tianfei menghancurkan dunia Mahiet, target berikutnya adalah makam Tianyu kita. Di dunia tengah Tiongkok, selain Mahiet, di luar dunia, kebencian antara makam Tianyu dan Ye Tianfei adalah yang terbesar. Kita perlu bersiap menghadapinya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang tampak sangat tua berbicara. Ya, target Ye Tianfei selanjutnya mungkin adalah makam Tianyu kita. Perintah tersebut disahkan. Selama periode ini, semua pembunuh di makam Tianyu kami akan berhenti melakukan tugasnya. Selain itu, selain mempertahankan beberapa benteng yang diperlukan, sebagian besar benteng harus ditutup, semua pembunuh harus mengungsi,
dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Singkatnya, cobalah untuk tidak memberi Ye Tianfei kesempatan untuk menemukan markas besar dan berbagai cabang makam Tianyu kami. Pemilik makam berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, Tuan Makam, saya akan memberi perintah sekarang." Seorang tetua berdiri dan berjalan keluar gua untuk menyampaikan perintah pemilik makam. Pemilik makam, yang paling saya khawatirkan adalah saya tidak tahu berapa banyak cabang makam Tianyu yang diketahui Ye Tianfei. Selain itu, menurut Anda apakah Ye Tianfei akan dapat menemukan lokasi markas besar makam Tianyu? Tiba-tiba, seorang tetua pendek berkata dengan cemas. Pejabat senior makam Tianyu lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan tetua ini. Tidak mungkin, markas besar makam Tianyu kami terletak di lokasi yang sangat terpencil, dan tidak ada orang luar yang dapat menemukannya sejak zaman kuno. Meskipun anak laki-laki Ye Tianfei itu cukup baik, dia seharusnya tidak dapat menemukan markas makam Tianyu kita. Terlebih lagi, untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika Ye Tianfei dapat menemukan markas makam Tianyu kita mungkin harus bertarung dengannya. Kami makam Tianyu telah mendominasi benua Hongmeng begitu lama, bagaimana kami masih bisa takut padanya? Ye Tianfei bisa menghancurkan dunia Mahiet, tapi dia mungkin tidak bisa menghancurkan makam Tianyu kita. Seorang eksekutif senior berkata, "Sekarang, gemuruh. Di atas gua, di atas tanah, diturunkan." Dengan semburan suara menderu energi, seluruh daratan mulai berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Apa yang telah terjadi? Di dalam gua, semua lantai atas makam Tianyu terasa gelap. Itu tidak bagus. Pemilik makam, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ye Tianfei datang bersama tentara Donghuang dan pasukan dari Istana Panjang Umur. Saat berikutnya, transmisi suara yang mengkhawatirkan terus-menerus dikirim dari tanah. Semuanya, Ye Tianfei ada di sini. Dia menemukan markas makam Tianyu kami. Ketika pemilik makam mendengar suara-suara cemas tersebut, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia berbicara perlahan. Ketika pejabat senior makam Tianyu mendengar ini, raut muka mereka juga berubah drastis. Ledukan. Pada saat ini, tanah berguncang lebih hebat. Senjata magis dibombardir dari ketinggian, terus-menerus membelah tanah, dan retakan di tanah tampak seperti jurang. Penguasa Istana Kehidupan Abadi, 5 leluhur ras alien kuno, Penatuazu, Master Limo, dan penguasa alam bintang rusak lainnya mengambil tindakan sendiri retakan sedalam ribuan meter, atau bahkan beberapa kilometer. Kompleks istana bawah tanah yang besar terlihat di bawah retakan tanah. Istana bawah tanah ini adalah markas makam Tianyu. Hei, memang ada di sini. Penatuazu, waktunya telah tiba bagi Anda untuk membalas dendam. Ye Tianfei melirik istana bawah tanah di bawah celah tanah dan berkata kepada Penatuazu. Di zaman kuno, Earthkill awalnya adalah organisasi pembunuh yang jauh lebih kuat daripada makam Tianyu. Kemudian, seorang pengkhianat muncul dan didirikan oleh makam Tianyu dalam persembunyian. Ya, hari ini kita harus membiarkan makam Tianyu membayar dengan darah. Semuanya, ikuti aku, ini saatnya kita membalas dendam. Penatuazu mengangguk, lalu meraung. Sambil meraung, dia memimpin anggota pembunuh darat untuk membentuk formasi pertempuran dan membunuh mereka di bawah celah tanah. Membunuh. Tentara Donghuang dan orang-orang dari Istana Panjang Umur juga seperti air pasang, membunuh kelompok istana bawah tanah di bawah retakan tanah. Ye Tianfei meletakkan tangannya di punggungnya, dan kain kuning digantung di atas kepalanya, mekar dengan cahaya yang mengepul, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju dasar celah di tanah. Ye Tianfei berspesialisasi dalam menangani master terkuat di makam Tianyu. Dengan senjata ajaib kaisar di tangan, tidak ada master dari makam Tianyu yang bisa melawan Ye Tianfei. Yang membuat Ye Tianfei sedikit terkejut adalah masih ada 10 master dengan kekuatan sempurna di alam bintang patah yang tersisa di makam Tianyu. Dalam pertempuran sebelumnya antara tentara Donghuang dan tentara Zhongzhou, beberapa master realem bintang patah telah jatuh di makam Tianyu, dan sekarang sebenarnya hanya tersisa 10. Itu berarti makam Tianyu memiliki total lebih dari selusin master alam bintang patah. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada dunia Mahiet, dan hampir sama bagusnya dengan istana surgawi. Harus dikatakan bahwa kekuatan makam Tianyu tersembunyi terlalu dalam. Setelah setengah hari, makam Tianyu hancur.
Hanya beberapa pembunuh yang tersebar yang memanfaatkan kekacauan ini untuk kabur, tetapi tidak terjadi apa-apa. Selain itu, Ye Tianfei mengeluarkan perintah agar tentara Dong Huang dan Istana Panjang Umur terus memburu sisa pembunuh makam Tianyu. Faktanya, tidak hanya makam Tianyu, tetapi juga beberapa pasukan di berbagai titik cabang di luar saat dunia Mahyat dihancurkan. Ye juga mengeluarkan perintah untuk memburu mereka. Mulai hari ini, Tianyu akan menjadi sejarah di benua Hongmeng. Setelah pertempuran, Ye memimpin anak buah dan kudanya keluar dari istana bawah tanah, melompat ke udara, melihat keruntuhan markas makam Tianyu, berkata dengan ringan, dan kemudian memimpin pasukan pergi. Hanya setengah hari kemudian, berita bahwa markas makam Tianyu dihancurkan menyebar dengan liar di dunia tengah Tiongkok, sekali lagi membuat dunia tengah heboh. Ketika berita penghancuran makam Yu sampai ke telinga 10 pejabat senior tentara Zongzu pada awalnya, pejabat senior dari 10 kekuatan besar ini semuanya ketakutan dan gelisah. Tentara asli Zongzu terdiri dari 12 kekuatan besar, termasuk Corswald dan Tianyu Tum. Terlebih lagi, dunia Mahyat dan makam Tianyu hampir merupakan yang terkuat di antara 12 kekuatan utama. Sekarang dunia Mahyat dan makam Tianyu telah dihancurkan, 10 kekuatan besar yang tersisa tentu saja sangat ketakutan. Tuan Lembah, sepertinya Ye Tianfei tidak akan membiarkan kita, kekuatan besar yang membentuk tentara Zongzu, pergi. Sekarang dunia Mahyat dan makam Tianyu telah dihancurkan, apa yang harus kita, Lembah Tianyu, lakukan? Di markas besar Lembah Tianyu, di sebuah istana mewah, semua pejabat senior Lembah Tianyu ada di sini. Setelah mendengar perkataan sesepuh ini, pejabat senior lainnya juga menunjukkan raut muka panik. Mereka memahami bahwa jika Ye Tianfei benar-benar membuat masalah Lembah Tianyu tidak akan mampu melawan. Ketika tentara Zongzu dan Istana Tianshan bergabung, mereka tidak dapat mengalahkan Ye Tianfei. Hanya satu Lembah Tianyu saja tidak cukup untuk dilihat. Tuan Lembah, kita benar-benar perlu memikirkan tindakan balasan, jika tidak, ketika Ye Tianfei datang ke pintu, Lembah Tianyu kita akan mendapat masalah. Seorang eksekutif senior berkata dengan cemas. Tidak ada jalan lain. Dengan kekuatan Lembah Tianyu kami, tidak peduli metode apa yang kami gunakan, mustahil untuk menghadapi Ye Tianfei. Lembah, dewa berpikir sejenak dan menghela nafas. Ya, Ye Tianfei telah menjadi pemimpin, dan kami di Lembah Tianyu tidak bisa menjadi lawannya. Saat ini, kami di Lembah Tianyu hanya punya 3 pilihan. Pertama, bersembunyi, segera tinggalkan Tiongkok dunia tengah dan bersembunyi di wilayah lain di benua Hongmeng atau di dunia kecil tertentu. Kedua, mencari perdamaian. Kirimkan orang-orang dengan hadiah besar untuk meminta maaf kepada Ye Tianfei dan meminta pengampunannya. Jika Ye Tianfei bersedia memaafkan kita di Lembah Tianyu, segalanya akan lebih mudah ditangani. Terlepas dari dua opsi ini, kami di Lembah Tianyu hanya bisa menunggu di sini sampai Ye Tianfei datang untuk menyelesaikan rekening dengan kami. Seorang tetua tertinggi dari Lembah Tianyu menghela nafas dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan penatua tertinggi, pejabat senior lainnya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Karena semua orang memahami bahwa penatua tertinggi ini benar. Coba cara kedua, penjumlahan. Kami, Lembah Tianyu, telah lama beroperasi di Middle Earth Tiongkok. Keluarga kami besar dan bisnis kami hebat. Middle Earth Tiongkok adalah akar kami. Begitu kami meninggalkan Middle Earth Tiongkok, akan sulit bagi kami untuk masuk Lembah Tianyu untuk mencapai perkembangan yang baik. Setelah beberapa saat, Guru Lembah berbicara. Kamu bisa mencobanya. Penatua tertinggi mengangguk. Jadi, Guru Lembah segera mengeluarkan perintah untuk menyiapkan hadiah yang murah hati dan mengirim utusan ke Ye Tianfei untuk menawarkannya hadiah perdamaian. Tidak hanya Lembah Tianyu, tetapi 9 kekuatan besar lainnya juga membuat keputusan yang sama dan mengirimkan utusan dengan hadiah yang banyak. Pergi dan minta bertemu Ye Tianfei, beri dia hadiah dan minta perdamaian. Suatu hari kemudian, selusin pesawat luar angkasa lewat di suatu tempat yang tinggi di langit Tiongkok. Di salah satu pesawat luar angkasa, Ye Tianfei duduk bersila dan beristirahat dengan mata tertutup. Tiba-tiba, Tuan Ye, Lembah Tianyu, Kekaisaran Angin Hitam, fraksi Taihuang, dan kekuatan besar lainnya telah mengirim utusan untuk meminta bertemu dengan Anda. Tampaknya kekuatan besar ini ingin mendatangi Anda untuk mencari perdamaian.
Pesan dari penguasa istana kehidupan kekal tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Saya melihat selusin Master Alam Niansing berdiri dengan hormat di langit di depan saya. Master dengan kekuatan realem bintang patah tidak berani datang menemui Ye Tianfei secara langsung, karena terlalu banyak Master realem bintang patah yang mati di tangan Ye Tianfei, jadi mereka hanya bisa dengan paksa memerintahkan Master realem Niansing ini untuk datang. Beritahu mereka bahwa 12 kekuatan yang membentuk tentara Zhongzhou semuanya telah mengirim pasukan ke Baren Timur, dan mereka semua berlumuran dari orang-orang Baren Timur kita, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menuntut perdamaian. Kedua belas kekuatan ini semuanya akan musnah tanpa diskusi apapun. Ye Tianfei menjawab dengan tenang bahkan tanpa membuka matanya. Pada awalnya, 12 kekuatan utama tentara Zhongzhou mengirim pasukan ke Tandus Timur untuk mengepung klan Ziwei, perusahaan perdagangan Sifang, Lembah Zidan, keluarga Murong, keluarga Meng, kuil Daleyin dan klan monster Donghuang diantaranya. Perdagangan Sifang Kompi Zidan banyak orang dari keluarga Gu, Murong, dan Meng terbunuh. Dengan kebencian seperti itu, Ye Tianfei tidak akan pernah melepaskan kedua-belas kekuatan besar itu lagi. Oke, aku mengerti. Tuan Istana Panjang Umur sedikit terkejut, lalu menjawab. 12 kekuatan utama yang membentuk tentara Zhongzhou semuanya memiliki warisan lama dan reputasi besar di dunia tengah Tiongkok. Sekarang Ye Tianfei berencana untuk menghancurkan kedua-belas kekuatan utama ini. Penguasa Istana Panjang Umur memahami bahwa 12 kekuatan besar telah dimusnahkan, yang telah membawa dampak besar ke dunia tengah Tiongkok. Saya khawatir mulai sekarang, Ye Tianfei akan menjadi penguasa dunia tengah Tiongkok. Tentu saja, ada faktor lain yang tidak pasti yaitu penguasa Istana Dewa Surgawi. Jika penguasa Istana Dewa Surgawi dapat hidup kembali, maka Ye Tianfei akan memiliki lawan yang kuat. Jika sesuatu terjadi pada penguasa Istana Dewa Surgawi dan dia tidak pernah kembali, maka mulai sekarang, Tiongkok dunia tengah dan bahkan seluruh benua Hongmeng akan memasuki era Ye Tianfei. Satu orang bisa menaklukkan dunia. Kenapa kamu memblokir jalan di sini? Penguasa Istana Kehidupan Kekal mendatangi tim pesawat luar angkasa dan berkata dengan dingin kepada selusin Master Niansing Jing yang berdiri di depan. Saya telah bertemu dengan penguasa istana. Saya Penatua Ruan Zong dari Lembah Tianyu. Atas nama Lembah Tianyu, saya datang untuk menawarkan hadiah yang murah hati kepada Tuan Ye dan meminta Tuan Ye untuk memaafkan kami atas semua tindakan bodoh Lembah Tianyu di masa lalu. Kami di Lembah Tianyu berjanji bahwa mulai sekarang, kami tidak akan pernah bermusuhan dengan Tuan Ye, tetapi bersedia berhubungan baik dengan Tuan Ye. Tolong beritahu Tuan Istana. Seorang lelaki tua maju selangkah dan berkata dengan hormat, bahkan dengan sanjungan yang sangat jelas. Tuan Istana, saya Jenderal Zuo dari Kerajaan Angin Hitam. Atas nama Kerajaan Angin Hitam, saya di sini untuk menawarkan hadiah yang murah hati kepada Tuan Muda Ye dan menyatakan niat yang mulia Kaisar untuk menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Ye. Seorang pria jangkung dengan tatapan kuat dan mata tajam mengikuti. Kemudian, orang tua lainnya juga berbicara satu demi satu. Mereka semua berasal dari kekuatan besar di tentara Zhongzhou, dan mereka datang ke sini untuk tujuan yang sama, yaitu berteman dengan Ye Tianfei atas nama pasukan mereka sendiri. Oh, Anda memaksa ingin berhubungan baik dengan Tuan Ye. Penguasa Istana Panjang Umur bertanya dengan dingin. Ya, mohon minta kepala istana untuk menyampaikan pesan atas nama Anda dan mengucapkan beberapa kata baik di depan Tuan Ye. Para ahli menjawab satu demi satu. Maaf, aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Tuan Ye meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa semua kekuatan yang pernah membentuk tentara Zhongzhou akan dihancurkan, dan tidak ada yang akan selamat. Enyah, kata penguasa Istana Panjang Umur dengan tenang. Tuan Istana, mohon pertimbangkan bahwa demi menjadi kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok, mohon saran Tuan Ye untuk melepaskan pasukan kami. Kami pasukan pasti akan mengingat kebaikan besar Istana Panjang Umur dan pemiliknya. Ketika para Master Alam Niansing mendengar ini, mereka semua panik. Tidak ada gunanya memohon padaku, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Enyah. Wajah penguasa Istana Kehidupan Kekal menjadi gelap, dan dia melepaskan tekanan energi yang kuat, berubah menjadi badai yang bergulung, yang secara langsung mengguncang selusin Master Alam Niansing untuk terbang mundur, dan kemudian pergi dengan putus asa. Penguasa Istana Kehidupan Abadi adalah orang yang kuat di tahap akhir alam bintang patah.
Orang-orang di alam Niansing sangat marah ketika mereka melihat penguasa alam bintang patah. Mereka memahami bahwa begitu mereka membangkitkan niat membunuh dari penguasa istana panjang umur, jika mereka membunuh semua utusan mereka, kematian mereka akan sia-sia. Sepertinya kekuatan besar ini mulai ketakutan. Ayo cepat bunuh mereka satu persatu, kalau tidak mereka akan kabur dan kita harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menemukan mereka. Di pesawat luar angkasa, Ye Tianfei perlahan membuka matanya dan berkata sambil mencibir. Semuanya, selanjutnya, kami akan terus memusnahkan agama dan genosida. Bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri, jadi bunuhlah musuh dengan kemampuan terbaikmu. Ye Tianfei mengumpulkan tentara Dong Huang dan pejabat senior istana panjang umur dan berbicara. Dengan pengalaman berkultivasi selama ribuan tahun, Ye Tianfei mendapatkan hukuman ini dengan banyak darah dan air mata. Bagus. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, semua orang menjawab serempak. Tuan Ye, ini yang paling dekat dengan markas besar klan Changhai. Mengapa kita tidak pergi ke klan Changhai dulu? Kata penguasa istana panjang umur. Oke, hancurkan klan Changhai dulu. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Suatu hari kemudian, markas besar klan Changhai, bertarunglah. Ye Tianfei memimpin pasukan Dong Huang dan pasukan dari istana panjang umur keluar markas klan Changhai, melambaikan tangannya dan meraung dengan suara yang dalam. Membunuh. Tentara Dong Huang dan pasukan dari istana panjang umur bergegas menuju markas besar klan Changhai seperti air pasang. Tanpa diduga, klan Changhai kami telah diwariskan begitu lama, dan akhirnya dihancurkan oleh tanganku. Kami, para pendosa dari klan Changhai. Setengah jam kemudian, jauh di dalam markas agama Changhai, pemimpinnya berdiri di puncak gunung, memandang ke langit dan menghela nafas. Saat ini, badannya, hanya ada sekelompok kecil tentara di dekatnya, dikelilingi oleh lebih dari selusin master alam bintang rusak, dan Ye Tianfei juga menatapnya dengan dingin dari kejauhan. Pasti ada sebab dan akibat. Karena kamu telah memilih menjadi musuhku, kamu harus menanggung akibatnya. Membunuh. Kata Ye Tianfei ringan. Membunuh. Tentara Wastelen Timur dan selusin master alam bintang patah dari istana panjang umur menyerbu ke depan dan membunuh pemimpinnya dalam hitungan detik. Klan Changhai hancur. Kekuatan mana yang lebih dekat dengan target berikutnya? Ye Tianfei memandang tuan istana panjang umur dan bertanya. Kekaisaran angin hitam. Penguasa istana panjang umur berpikir sejenak dan menjawab. Baiklah, ayo pergi ke kerajaan angin hitam. Kata Ye Tianfei ringan. Suatu hari kemudian, mengikuti perintah Ye Tianfei, tentara Dong Huang dan orang-orang dari istana panjang umur meraung serempak, menyerbu ke ibu kota kekaisaran angin hitam dan memulai pertempuran sengit. Ketiga leluhur kekaisaran angin hitam terkejut dan keluar dari kuil leluhur pada saat yang sama. Bersama dengan kaisar saat ini dan seorang guru nasional, ada total 5 master sempurna alam bintang rusak di dunia tengah Tiongkok. Namun, master sempurna dari alam bintang patah tidak cukup untuk dilihat di depan Ye Tianfei. Setengah hari kemudian, hampir seluruh keluarga kerajaan kekaisaran angin hitam serta menteri sipil dan militer dinasti Manchu dipenggal. Kekaisaran angin hitam hancur. Setelah menghancurkan kekaisaran angin hitam, Ye Tianfei memimpin pasukannya menuju lembah Tianyu. Suatu hari kemudian, lembah Tianyu hancur. Selanjutnya, hampir setiap hari, kekuatan besar dilenyapkan. Berita bahwa kekuatan besar satu demi satu dimusnahkan terus menyebar di dunia tengah Tiongkok. Seluruh Tiongkok di dunia tengah benar-benar terguncang. Belum lama ini, masing-masing kekuatan besar ini berdiri tegak dan menindas satu partai. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Namun kini satu demi satu dengan mudah dimusnahkan, hanya sekelompok domba lemah yang menunggu untuk disembelih, mengantri untuk disembelih. Ya dewa, Ye Tianfei sangat kejam, sepertinya dia ingin menghancurkan semua kekuatan besar yang telah menyinggung perasaannya. Ini sungguh pria yang kejam. Kamu tidak boleh memprovokasi Killing Star seperti ini. Jika Anda tidak sengaja mengacaukannya, Anda akan terkena akibat pemusnahan agama dan genosida. Menurutmu, Ye Tianfei mampu membunuh, tapi apakah dia akan menyakiti orang yang tidak bersalah dan membunuh beberapa kekuatan atau orang yang tidak terkait? Bagaimanapun, mari kita tetap aman selama periode ini.
Yang terbaik adalah bersembunyi di sarang kita sendiri dan tidak pergi kemanapun, jangan sampai kita bertemu Ye Tianfei dan terbunuh secara tidak sengaja olehnya. Tidak akan ada tempat untuk menangis. Karena semakin banyak kekuatan besar yang dimusnahkan, seluruh dunia tengah Tiongkok mulai berada dalam suasana panik. Hampir semua kekuatan dan pejuang gemetar, mencari tempat untuk bersembunyi, dan bahkan berbicara tentang Ye Tianfei berjalan, saya juga berhati-hati, takut mungkin ada telinga di sebelah. Dunia tengah Tiongkok dipenuhi dengan suasana teror berdarah yang hampir mencekik. Selama periode ini, beberapa jalur lalu lintas yang biasanya sibuk di kerajaan tengah Tiongkok menjadi sepi karena lebih sedikit orang yang keluar rumah. Ye Tianfei, binatang kecil ini, sangat kejam. Dengan begitu banyak kekuatan yang kuat, dia benar-benar berani menjadi kejam. Mungkinkah istana Tianshan kita hanya melihatnya melakukan tindakan jahat tanpa mempedulikannya? Markas besar istana Tianshan berada di istana yang mempesona. Hampir semua pejabat senior istana Tianshan berkumpul di sini. Mereka mendiskusikan situasi terkini di dunia tengah Tiongkok. Pejabat senior lainnya diam. Istana Tianshan kami tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya sekarang. Bahkan jika istana Tianshan kita maju untuk membentuk pasukan Zongzu lainnya, kita mungkin bukan lawannya. Sesepuh lainnya menghela nafas dan berkata, karakter anak laki-laki ini adalah membalas. Istana Tianshan kita memiliki perselisihan yang mendalam dengannya. Cepat atau lambat, dia akan datang ke istana Tianshan kita untuk menyelesaikan masalah. Semuanya, kita harus bersiap. Sesepuh lainnya berkata dengan suara yang dalam. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Istana sekarang. Jika pemilik istana bisa kembali, istana Tianshan kita tidak perlu takut pada Ye Tianfei. Seseorang menghela nafas pelan. Semuanya, hal terpenting bagi istana Tianshan kita saat ini adalah menemukan keberadaan pemilik istana. Kirim lebih banyak tenaga untuk mencari keberadaan kepala istana. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam. 12 hari kemudian, Tuan Ye, ke-12 kekuatan utama yang membentuk tentara Zongzu telah dimusnahkan. Tentu saja, beberapa dari kekuatan besar ini telah lolos, namun mereka tidak lagi cukup untuk menimbulkan masalah. Penguasa istana kehidupan kekal mendatangi Ye Tianfei dan berkata kepada Ye Tianfei. Yah, inilah nasib yang pantas mereka terima. Ye Tianfei mengangguk. Selama periode ini, kekuatan klon vampir telah meningkat pesat. Seharusnya mudah untuk menang melawan beberapa Master Realm bintang patah pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei melihat klon vampir yang berdiri di sampingnya dan berpikir bahwa dia merasa cukup puas. Dalam 12 hari terakhir, klon vampir telah melahap sejumlah besar esensi dan darah asli dari Master Alam Bintang Rusak dan Alam Bintang Nian Alam Bintang. Tangan di atas. Tuan Ye, masih ada istana Tianshan yang tersisa. Ayo segera ke pintu dan hancurkan istana Tianshan. Kata nenek moyang ras alien kuno kepada Ye Tianfei. Selama periode waktu ini, nenek moyang dari 5 ras asing kuno ini bersenang-senang saling membunuh. Mereka sudah lama terbaring di bawah tanah, dan mereka sudah lama tidak mencoba pertarungan sengit seperti ini. Sekarang mereka akhirnya puas. Tidak, jangan sentuh istana Tianshan untuk saat ini. Mereka mencari kepala istana, dan kami mencari leluhur iblis. Tunggu sampai ada kabar dari Demon leluhur sebelum berangkat ke istana Mietian. Ye Tianfei berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye, penguasa istana Tianshan adalah penguasa alam pengintip bintang. Begitu dia kembali di masa depan, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk menghancurkan istana Tianshan. Akan lebih baik untuk menghancurkan mereka secara langsung saat penguasa istana Dewa Surgawi sedang pergi. Kata penguasa istana panjang umur. Apakah Master Star Piping Realm sangat kuat? Tidak akan lama lagi pasukan Dong Huang dan istana panjang umur kita akan memiliki sekelompok Master Alam Pengintip Bintang. Pada saat itu, bahkan jika penguasa istana Dewa Surgawi kembali hidup, dia masih rentan. Kata Ye Tianfei ringan. Mulai sekarang, semua Master Alam Bintang Patah di Tentara Wastelen Timur dan Istana Panjang Umur akan memasuki senjata ajaib luar angkasa saya, dan saya secara pribadi akan membimbing mereka dalam budidaya dan terobosan mereka. Selama periode waktu ini, kami melenyapkan 12 kekuatan utama dan mengumpulkan banyak sumber daya pelatihan, yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Ye Tianfei menambahkan, apakah ada lebih banyak master dari Star Piping Realm?
Tentare Dong Huang dan pejabat senior Istana Panjang Umur yang berdiri di sekitar Ye Tianfei tercengang ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Mereka berdiri di sana dengan linglung, curiga mereka salah dengar. Tuan Ye, menerobos ke alam pengintip bintang bukanlah masalah sumber daya budidaya, tetapi melibatkan banyak aspek lainnya. Selama bertahun-tahun, hanya ada satu penguasa istana dari Istana Dewa Surgawi di Kerajaan Dunia Tengah Tiongkok yang mampu menerobos ke alam pengintip bintang. Dikatakan bahwa ada banyak penguasa alam pengintip bintang di Tiongkok kuno, tetapi sekarang hanya ada satu. Singkatnya, terlalu sulit untuk menerobos ke alam pengintip bintang, dan hampir tidak mungkin. Setelah kepala Istana Panjang Umur sadar, dia tersenyum pahit dan berkata kepada Ye Tianfei. Sebagai penguasa istana dari Istana Kehidupan Abadi, dia memiliki banyak informasi dan tentu saja tahu betapa sulitnya bagi penguasa alam bintang rusak untuk menerobos ke alam bintang pengintip. Tidak, pemilik istana-istana Tianshan tidak masuk hitungan. Sebenarnya, tidak ada satupun Master Star Peeping Realm di Tiongkok. Pasalnya, dibandingkan dengan zaman dahulu, hukum langit dan bumi di benua Hongmeng telah berubah. Dengan hukum langit dan bumi yang ada di benua Hongmeng saat ini, memang sulit untuk menciptakan master alam pengintip bintang. Jawab Ye Tianfei. Apakah pemilik istana-istana Tianshan tidak dihitung? Oke, Tuan Ye, saya tahu apa yang Anda katakan mungkin benar. Namun, karena hukum langit dan bumi saat ini di benua Hongmeng menyulitkan untuk menghasilkan master alam bintang pengintip, mengapa Tuan Muda Ye percaya diri dalam membantu Tentare Wastelen Timur dan penguasa alam bintang rusak di Istana Kehidupan Abadi untuk menerobos? Penguasa Istana Panjang Umur tertegun sejenak, lalu bertanya. Tuan Istana, jangan khawatir, saya tahu apa yang terjadi. Kata Ye Tianfei lagi. Baiklah, Tuan Ye Tianfei, pengetahuan Anda lebih baik dari saya dan kekuatan Anda lebih kuat dari saya. Penguasa Istana Panjang Umur berpikir sejenak dan mengangguk. Selama periode ini, dia menyaksikan dengan matanya sendiri kecepatan mengerikan dari pertumbuhan pesat Ye Tianfei, yang sudah sedikit di luar jangkauan pemahamannya. Ketika Ye Tianfei pertama kali datang ke dunia tengah Tiongkok, di mata kebanyakan orang, dia hanyalah seorang anak muda dari tanah air timur yang tidak mengetahui ketinggian dunia Tiongkok dunia tengah. Prestasi seperti itu hanyalah sebuah keajaiban. Selanjutnya, Ye Tianfei memimpin pasukan kembali ke markas besar Istana Panjang Umur, dan kemudian mengumpulkan pasukan Dong Huang dan semua penguasa alam bintang patah dari Istana Panjang Umur. Di antaranya, ada 6 di Istana Panjang Umur, 1 di kuil kuno Tianlong, dan 1 di klan monster Dong Huang. Jika dijumlahkan, totalnya ada 8. Tuan Istana, meskipun wilayahmu baru berada pada tahap akhir dari alam bintang patah, kamu telah terjebak di alam ini untuk waktu yang lama. Cobalah untuk menerobos ke alam pengintip bintang dalam sekali jalan. Ye Tianfei memanggil penguasa Istana Panjang Umur kepadanya, dengan hati-hati merasakan aura energi di badannya, dan kemudian berbicara. Bolehkah? Tuan Istana Keabadian bertanya, terkejut, bahagia, dan sedikit tidak percaya pada saat yang bersamaan. Cobalah. Berhasil atau tidaknya, saya belum berani mengatakannya sekarang. Lakukan saja apa yang saya katakan ketika saatnya tiba. Jawab Ye Tianfei. Oke, saya bersedia mencobanya. Penguasa Istana Panjang Umur segera mengangguk setuju. Jika diberi kesempatan seperti itu, tentu dia bersedia mencobanya. Setelah Anda menerobos ke alam pengintip bintang, Anda akan berdiri di puncak tertinggi benua Hongmeng mulai sekarang. Kemudian, Ye Tianfei memerintahkan agar semua sumber daya pelatihan yang diperoleh oleh 12 kekuatan utama Tentare Zongzu dikumpulkan bersama. Ayo pergi ke Tianwai Tian. Ye Tianfei membawa 8 Master Realm Bintang Rusak dan Master Istana Kehidupan Abadi ke dalam kapal terbang hijau, menuju dataran tinggi Chaotic, dan berkata kepada mereka. Pergi ke Tianwai Tian. Penguasa Istana Kehidupan Abadi dan 8 Master Alam Bintang Patah sama-sama sedikit terkejut. Ya, hukum langit dan bumi di benua Hongmeng tidak sebaik di zaman kuno, dan tidak lagi cocok untuk menerobos ke alam pengintip bintang. Hukum langit dan bumi di Tianwai Tian jauh lebih maju dibandingkan di benua Hongmeng, jadi jika ingin menerobos, pergi ke Tianwai Tian adalah pilihan terbaik. Ye Tianfei tersenyum. Jadi begitu. Penguasa Istana Kehidupan Kekal dan 8 penguasa alam bintang patah semuanya tercengang ketika mendengar ini, dan pada saat yang sama mereka bahkan lebih menantikannya.
Senior Suangui, mohon tetap di sini di markas besar Istana Panjang Umur selama periode ini. Kami akan segera kembali. Ye Tianfei mengirim pesan ke Suangui sebelum pergi. Selama periode ini, Suangui sedang bermeditasi dalam pengasingan di markas besar Istana Panjang Umur. Dengan kekuatan Suangui dan keputusan Kaisar Ziwei, bahkan jika penguasa Istana Dewa Surgawi kembali, dia akan mampu bertarung, jadi Ye Tianfei lebih yakin. Kamu tahu bagaimana membuat masalah bagiku sepanjang hari. Cepat kembali. Suangui berada di puncak gunung, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari, dan menjawab dengan marah. Perahu terbang berwarna hijau itu berubah menjadi lampu hijau, membubung ke angkasa, menghilang dalam sekejap, dan menghilang di ujung langit. Beberapa hari kemudian, Ye Tianfei membawa Master Istana Kehidupan Abadi dan 8 Master Alam Bintang Patah untuk melakukan perjalanan ke dunia luar. Meskipun pintu masuk dan keluar Tianwei Tian telah dihancurkan, dengan tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei dan ulat sutra naga tanduk emas, mereka dapat menemukan koordinat yang akurat dan melakukan perjalanan ke Tianwei Tian. Khusus untuk ulat sutra naga bertanduk emas, ini adalah bakat rasialnya dan merupakan tugas yang relatif mudah. Ye Tianfei memimpin semua orang ke pusat Tianwei, dekat dunia dongeng. Karena disinilah tempat di dunia luar yang energinya paling melimpah dan hukum langit dan bumi paling lengkap. Ye Tianfei meminta penguasa Istana Kehidupan Kekal dan 8 penguasa alam bintang patah untuk menemukan tempat di dekat dunia peri untuk mulai berlatih dalam pengasingan. Ye Tianfei membimbing mereka satu persatu, memberitahu mereka pengalaman, metode, tindakan pencegahan, dan hal-hal lain tentang keberhasilan terobosan dari alam bintang rusak ke alam pengintipan bintang, sehingga mereka dapat memahaminya. Ye Tianfei juga merumuskan rencana panduan terobosan terperinci untuk Master Istana Kehidupan Abadi dan 8 Master Alam Bintang Rusak berdasarkan keadaan pribadi spesifik mereka. Setelah memberikan panduan rinci kepada para master ini, Ye Tianfei memasuki Menara Pantom dan mulai menyempurnakan ramuannya. Selama periode ini, Ye Tianfei memimpin pasukannya untuk menghancurkan 12 kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok dan memanen sumber daya budidaya dalam jumlah yang mencengangkan. Anda harus tahu bahwa masing-masing dari 12 kekuatan besar ini telah beroperasi di dunia tengah Tiongkok sejak lama, dan memiliki akumulasi yang sangat dalam. Mereka semua kaya dan berkuasa. Sekarang properti dari 12 kekuatan besar ini telah jatuh ke dalamnya tangan Ye Tianfei. Sekarang kekayaan bersihnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Segera setelah itu, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar ramuan dan memberikannya kepada penguasa Istana Kehidupan Abadi dan 8 penguasa alam bintang patah untuk mengambil dan menyempurnakannya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Ye Tianfei tinggal bersama para master ini di dunia peri dan terus membimbing mereka dalam terobosan kultivasi. Selama proses ini, Ye Tianfei juga membiarkan para master ini memasuki Menara Pantom dari waktu ke waktu untuk berlatih. Di Menara Pantom, Anda bisa punya banyak waktu. Di samping dunia negeri peri, Anda dapat memiliki energi berlimpah dan hukum langit dan bumi yang sempurna. Tetapi, dunia luar berjarak sekitar setengah tahun lagi. Akhirnya, ke-9 master itu mulai menerobos. Yang pertama adalah penguasa Istana Kehidupan Kekal, yang telah menerobos alam bintang patah dan mencapai kesempurnaan. Setelah penguasa Istana Keabadian berhasil menerobos, Ye Tianfei segera memintanya memasuki Menara Pantom untuk berlatih dalam pengasingan. Karena tujuan Ye Tianfei sebagai penguasa Istana Kehidupan Abadi adalah menerobos ke alam pengintip bintang. Dia harus memasuki menara hantu dan menggunakan waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan wilayahnya sebelum dia dapat terus menyerang alam pengintip bintang. Setelah penguasa Istana Kehidupan Abadi menerobos ke alam bintang patah, 8 penguasa alam bintang patah lainnya juga mulai menerobos. Yang pertama adalah tetua tertinggi dari Istana Panjang Umur. Penatua tertinggi ini sebelumnya pernah berpartisipasi dalam pertempuran antara Tentare Donghuang dan Tentare Zhongzhu dengan penguasa Istana Panjang Umur, dan cukup akrab dengan Ye Tianfei. Gemuruh. Di suatu tempat di dekat dunia dongeng, awan hitam malapetaka sangat besar, dan petir tebal berkeliaran di antara awan seperti naga terang. Kemudian, kesengsaraan guntur dimulai. Kesengsaraan guntur ini berlangsung selama 1 hari penuh. Guntur yang hebat membelah penatua tertinggi Istana Kehidupan Abadi dengan sangat menyakitkan hingga dia berubah menjadi tongkat arang berbentuk manusia yang menghitam.
Namun, dia akhirnya berhasil selamat dari kesengsaraan guntur dan menerobos ke alam pengintip bintang. Haha, tanpa diduga, saya benar-benar bisa menerobos ke alam pengintip bintang seumur hidup saya. Setelah terobosan, tetua tertinggi berdiri tinggi di langit, merasakan energi menakutkan di badannya, dan tidak bisa menahan tawa. Tuan Ye, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Penatua tertinggi mendarat di depan Ye Tianfei dan berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun dia sekarang berada di alam pengintip bintang, dia tidak berani meremehkan atau mengabaikan sedikit pun terhadap Ye Tianfei. Selamat kepada sesepuh karena berhasil menerobos ke alam pengintip bintang. Saya khawatir saya bukan lagi tandingan Anda sekarang. Sekarang Anda adalah master terkuat di benua Hongmeng, mudah untuk mendominasi benua Hongmeng. Harta apapun yang Anda inginkan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Ye Tianfei memandang penatua tertinggi dan tersenyum ringan. Penatua tertinggi tertegun sejenak, dan kemudian dia segera mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei. Kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, dan Ye Tianfei sedang mengujinya untuk melihat apakah dia akan memiliki niat berbeda setelah terobosannya. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang meroket, banyak kepribadian dan keinginan sejati akan terungkap. Apalagi sekarang semua orang di benua Hongmeng mengetahui bahwa menara Tiandao ada di badan Ye Tianfei. Ye Tianfei sudah membayangkan ini. Apalagi sekarang hanya penatua tertinggi di depannya yang telah menerobos ke alam bintang pengintip, dan master lainnya belum menerobos. Jika penatua tertinggi ini menjadi serakah saat ini adalah waktu terbaik untuk menyerang Ye Tianfei. Tuan Ye, jangan khawatir, saya adalah orang yang membalas kebaikan dan orang yang berprinsip. Saya tidak akan pernah merasa tidak puas dengan Tuan Ye. Tuan Ye, mulai sekarang, jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, tanyakan saja. Penatua tertinggi dengan cepat menjawab. Ya, oke, aku ingat. Ye Tianfei menatap penatua tertinggi sejenak, mengangguk dan menjawab. Faktanya, ketika Ye Tianfei sedang menyempurnakan ramuan itu, dia telah mengambil tindakan dan menanam ramuan racun yang sangat pintar di badan 9 tuan ini. Jika 9 tuan ini menerobos ke alam pengintip bintang, mereka ingin menghadapinya. Jika Ye Tianfei mengambil tindakan, Ye Tianfei dapat meledupkan jamur racun, menyebabkan kekuatan mereka anjlok dalam waktu singkat. Tapi sekarang tampaknya penatua tertinggi Istana Panjang Umur di depannya tidak keberatan, dan Ye Tianfei tidak perlu menggunakan jamur racun. Selanjutnya, master kesempurnaan tinggi alam bintang patah lainnya juga mulai menerobos. 1 bulan lagi telah berlalu, dan ke-8 Master Realem Bintang Patah telah berhasil menerobos. Semua menjadi penguasa alam pengintip bintang. Akhirnya, penguasa Istana Keabadian juga berhasil menerobos. Setelah berlatih pengasingan di Menara Pantom selama lebih dari 20 tahun, dengan bantuan Ye Tianfei, dia berhasil menembus level dalam sekali jalan dan menerobos ke tahap awal Star Peeping Realm. Dengan cara ini, dengan bantuan Ye Tianfei, ke-9 master berhasil menerobos ke alam pengintip bintang. Ini berarti benua Hongmeng tiba-tiba memiliki 9 master lagi di tahap pengintipan bintang. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada 1 alam pengintip bintang, dan itu adalah penguasa Istana Dewa Surgawi. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya ketika 9 master Star Peeping Realm yang baru lahir ini muncul di hadapan dunia. Seluruh benua Hongmeng pasti akan sangat terkejut. Tuan Ye, kebaikanmu kepada kami terlalu besar. Master Realem pengintip bintang 9 berdiri di depan Ye Tianfei, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Dari alam bintang rusak hingga alam bintang pengintip, ini adalah celah yang sangat besar dan tidak dapat diatasi bagi makhluk di benua Hongmeng. Sebagai dunia yang maju, jumlah makhluk di benua Hongmeng sangat mencengangkan, namun dalam tahun-tahun yang panjang, hampir tidak ada makhluk yang dapat melewati celah ini. Ke-9 master ini semua tahu bahwa jika mereka tidak bertemu Ye Tianfei, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam pengintip bintang seumur hidup mereka. Tuan Ye, mulai sekarang, Istana Panjang Umur kami akan selalu mematuhi perintah Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari Istana Panjang Umur kami di masa depan, tanyakan saja. Penguasa Istana Panjang Umur berkata kepada Ye Tianfei. Ya, Tuan Ye, Anda telah berbaik hati kepada Istana Panjang Umur kami dalam membangunnya kembali. Keinginan Tuan Istana adalah keinginan kami. 6 tuan lainnya dari Istana Panjang Umur juga berkata serempak.
Istana Panjang Umur tiba-tiba memperoleh 7 penguasa alam pengintip bintang, sepenuhnya menjadi satu-satunya kekuatan super di benua Hongmeng. Bahkan jika penguasa istana-istana Tianxian kembali, dia tidak bisa dibandingkan dengan Istana Panjang Umur. Ye Tianfei memang baik hati terhadap Istana Panjang Umur. Kalian serius? Ketika Istana Panjang Umur Anda melangkah maju dan mengirimkan pasukan untuk membantu pasukan hutan belantara timur, ini juga merupakan kebaikan bagi saya. Saya hanya membalas budi, jadi tidak perlu bersikap sopan. Ye Tianfei tersenyum ringan. Tuan Istana, untungnya Anda bersikeras mengizinkan Istana Panjang Umur kami mengirim pasukan untuk membantu Tuan Ye, meskipun ada banyak keberatan. Itulah mengapa Istana Panjang Umur kami sama megahnya seperti sekarang ini. 6 ahli dari Istana Panjang Umur mengirimkan pesan kepada pemilik istana satu demi satu untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ketika tentara Zhongzhou dan Istana Tianxian bersekutu untuk menghadapi tentara Donghuang, dan kepala Istana Panjang Umur ingin mengirimkan pasukan untuk membantu, dia ditentang oleh banyak pejabat senior di istana tidak menang, tapi Istana Kekuatan Utama mengabaikan semua pendapat dan bersikeras mengirimkan pasukan. Sekarang, dengan bantuan Ye Tianfei, Istana Panjang Umur memiliki 7 penguasa alam pengintip bintang. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat. Oke, ayo kembali, kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei dan 9 master alam pengintip bintang keluar dari surga luar dan kembali ke Istana Kehidupan Kekal. Melihat 9 master alam pengintip bintang kembali, orang-orang dan kuda Istana Panjang Umur dan tentara Donghuang jatuh ke dalam ekstasi. Terutama orang-orang di Istana Panjang Umur yang sangat bersemangat. Tiba-tiba ada 7 alam pengintip bintang dalam satu kekuatan, dan semua orang tahu apa artinya ini. Amitabha, saya tidak menyangka kuil kuno Tianlong kita memiliki begitu banyak. Punya master pengintip bintang. Para biksu dari kuil kuno Tianlong berkumpul di sekitar Guru Limo dan melantunkan nama Buddha satu persatu. Kami, klan monster Wastelen Timur, memiliki master alam pengintip bintang lainnya. Para pria dan kuda dari klan monster Wastelen Timur juga sangat bersemangat. Metode Tuan Ye sungguh luar biasa. Kami, ras asing kuno, sekarang dianggap sebagai anak buah Tuan Muda Ye. Di masa depan, setelah kami berlima mencapai alam bintang patah, kami juga akan meminta Tuan Muda Ye untuk membantu kami menerobos. Dia seharusnya tidak menolak, kan? Tidak peduli apa, mulai sekarang, kami, ras asing kuno, akan selalu berteman dengan Tuan Ye. Kelima leluhur ras asing kuno terkejut sekaligus iri. Aku akan kembali ke Wastelen Timur. Selanjutnya, Tiongkok dunia tengah akan dijaga oleh Istana Panjang Umur Anda. Jika ada berita tentang Demon leluhur, ingatlah untuk memberi tahu saya. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Istana Panjang Umur. Istana Kehidupan Abadi sekarang memiliki 7 penguasa alam pengintip bintang, dan mereka sudah dapat mengalahkan lawan yang tak terkalahkan dari seluruh dunia tengah. Bahkan jika penguasa Istana Dewa Surgawi kembali, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Oke, Tuan Ye, jangan khawatir, saya pasti akan terus mengirim orang untuk mencari keberadaan leluhur iblis. Jawab penguasa Istana Panjang Umur. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, kapan kita akan berurusan dengan Istana Tianxian? Meninggalkan Istana Tianjin cepat atau lambat akan menjadi bencana, jadi lebih baik segera menyingkirkannya. Tanya penguasa Istana Panjang Umur. Biarkan Istana Panjang Umurmu berurusan dengan Istana Tianxian. Dengan menghancurkan Istana Tianxian, Istana Panjang Umur Anda akan mampu membangun kekuatannya dan dengan mudah menekan seluruh negara langit dunia tengah. Jawab Ye Tianfei. Baiklah, mari kita, Istana Panjang Umur, yang menanganinya. Penguasa Istana Panjang Umur berpikir sejenak dan mengangguk. Suatu hari kemudian, Ye Tianfei memimpin pasukan Donghuang meninggalkan markas Istana Panjang Umur dan berangkat kembali ke Donghuang. Klan Iblis meninggalkan beberapa tuan untuk tinggal di dunia tengah Tiongkok, yang bertanggung jawab untuk menemukan keberadaan leluhur Iblis. Dan semua orang yang terbunuh di darat tetap tinggal di dunia tengah Tiongkok, bersiap untuk membangun kembali markas besar. Di zaman kuno, Earthkill adalah salah satu kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok. Tentara Wastelen Timur telah kembali. Segera, seseorang mengetahui bahwa pasukan hutan belantara timur meninggalkan dunia tengah Tiongkok dan kembali ke hutan belantara timur. Bintang pembunuh itu akhirnya hilang. Bagus, kita tidak perlu khawatir lagi.
Setelah berita itu menyebar, banyak kekuatan dan pejuang di dunia tengah Tiongkok menghela nafas lega. Karena pada paragraf sebelumnya, Ye Tianfei memimpin pasukannya untuk menghancurkan 12 kekuatan besar sekaligus. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga menyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar pada kekuatan di dunia tengah dan Tiongkok. Setelah 12 kekuatan besar dimusnahkan, hingga saat ini, hampir semua kekuatan dan pejuang di dunia tengah Tiongkok telah bertindak sangat rendah hati dan hati-hati, karena takut melakukan kesalahan. Jika Anda berhati-hati, Anda akan memprovokasi tentara Dong Huang dan orang-orang dari Istana Panjang Umur, yang akan menyebabkan bencana kehancuran. Hanya saja meskipun Ye Tianfei kembali ke Tandus Timur, dia masih akan menekan Tiongkok dunia tengah kita di masa depan. Selama dia masih di sana, kita di Tiongkok dunia tengah harus takut dengan hutan belantara timur dan klan Ziwei. Beberapa barang antik tua dari Middle Earth China menghela nafas secara diam-diam. Tidak lama setelah Ye Tianfei pergi bersama pasukan Dong Huang, Istana Panjang Umur mengorganisir pasukan, tiba di Istana Tianshan dengan perkasa, dan mengepung markas besar Istana Tianshan. Mengapa kalian dari Istana Panjang Umur datang ke Istana Tianshan saya? Semua pejabat senior Istana Tianshan naik ke langit, dan seorang tetua tertinggi meraung dengan marah. Datang dan hancurkan istana langitmu. Seorang tetua dari Istana Panjang Umur keluar dari kerumunan dan berkata dengan tenang. Penatua tertinggi Istana Kehidupan Abadi ini saat ini adalah salah satu dari 7 master alam pengintip bintang di Istana Kehidupan Abadi. Kali ini, untuk menghancurkan Istana Tianshan, 3 penguasa alam pengintip bintang datang ke Istana Panjang Umur. Bagaimanapun, Istana Tianshan selalu menjadi kekuatan super nomor 1 di negara langit dunia tengah. Ada banyak master di istana, dan kekuatan keseluruhannya sangat bagus. Mendengus. Bahkan jika Ye Tianfei datang sendiri, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Istana Tianshan kami adalah klan super nomor 1 di Tiongkok di dunia tengah. Kekuatannya secara keseluruhan telah menghancurkan Istana Panjang Umur Anda. Hanya mengandalkan pasukan Istana Panjang Umur Anda juga ingin menghancurkan Istana Tianshan kami. Itu hanya angan-angan belaka. Tetua tertinggi Istana Tianshan sangat marah dan meraung dengan tajam. Ya, dengan kekuatan Istana Panjang Umurmu, kamu berani datang dan memprovokasi Istana Tianshan kami. Kamu hanya mencari kematian. Karena kalian dari Istana Panjang Umur ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pejabat senior Istana Tianshan lainnya juga meraung. Mereka menemukan bahwa semua orang yang datang berasal dari Istana Panjang Umur. Ye Tianfei dan tentara Dong Huang tidak datang, jadi mereka tidak bisa menahan nafas lega. Untuk menghancurkan Istana Tianshan Anda, mengapa Anda membutuhkan Tuan Ye Tianfei untuk datang sendiri? Istana Panjang Umur kami sudah cukup. Penatua tertinggi Istana Panjang Umur mencibir, dan sambil berbicara, dia berjalan menuju kam Istana Tianshan dengan tangan di belakang punggung. Kamu sedang mencari kematian. Seorang tetua tertinggi dari Istana Tianshan meraung dengan keras, dan juga keluar dari kerumunan untuk menyambutnya. Dalam sekejap mata, kedua tetua tertinggi bertemu langsung. Ledukan. Tetua tertinggi Istana Tianshan mengeluarkan energinya dan bersiap untuk mengambil tindakan. Gemuruh. Tiba-tiba, energi mengerikan yang tak terbayangkan melonjak keluar dari badan tetua tertinggi di Istana Panjang Umur, seperti semburan gunung atau tsunami. Bagaimana mungkin? Anda benar-benar menerobos ke alam pengintip bintang. Wajah tetua tertinggi dari Istana Tianshan berubah dengan cepat. Dia kehilangan seluruh semangat juangnya dan berbalik. Lari saja, engah. Tetua tertinggi Istana Panjang Umur menamparnya dan langsung melumpuhkan tetua tertinggi Istana Tianshan. Gemuruh. Master lain dari alam pengintip bintang dari Istana Panjang Umur memamerkan badannya dan bergegas ke depan orang-orang dari Istana Tianshan. Dia melepaskan sejumlah besar energi dan segera mengguncang orang-orang dari Istana Tianshan di depannya dan mengirim mereka terbang mundur, dikalahkan sepenuhnya. Kedua penguasa alam pengintip bintang berjalan berdampingan dan berguling ke depan, mengguncang seluruh dunia. Ruang itu hancur sedikit demi sedikit. Bumi terus retak, dan energi yang tak ada habisnya meraung dengan liar, seolah-olah itu adalah akhir dari dunia. Ya dewa, dua penguasa alam pengintip bintang. Orang-orang dan kuda di Istana Tianshan sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah dan gemetar. Selanjutnya,
Dua penguasa alam pengintip bintang memimpin pasukan dari Istana Panjang Umur ke markas besar Istana Tianshan, membunuh mayat di mana-mana dan sungai darah. Setengah hari kemudian, Istana Tianshan dihancurkan. Kirimkan 2/3 dari properti Istana Tianshan ke Dong Huang dan berikan kepada Tuan Ye. Ketika orang-orang dari Istana Panjang Umur kembali, kedua penguasa alam pengintip bintang menyerahkan semua properti yang telah mereka ambil dari Istana Tianshan kepada kepala istana. Oke, ayo kita lakukan ini. Saya sendiri yang akan pergi ke Dong Huang dan membawakan barang-barang itu kepada Tuan Ye. Kata salah satu Master Star Piping Realm. Tidak apa-apa. Ayo lakukan ini, bawalah sekelompok orang ke klan Ziwei Alam Liar Timur untuk mendiskusikan aliansi. Mulai sekarang, Istana Panjang Umur kita dan klan Ziwei akan membentuk aliansi dan maju serta mundur bersama. Kata penguasa Istana Panjang Umur. Oke, aku mengerti. Penatua tertinggi mengangguk. Segera, berita bahwa Istana Tianshan dihancurkan menyebar dengan cepat ke seluruh Tiongkok dunia tengah seperti badai, benar-benar mengejutkan semua orang di Tiongkok dunia tengah. Kemudian, berita bahwa dua penguasa alam pengintip bintang muncul dari Istana Panjang Umur dengan cepat menyebar ke seluruh dunia tengah Tiongkok. Dua master dari alam pengintip bintang. Bagaimana ini mungkin? Berita ini mengejutkan semua kekuatan dan masyarakat di dunia tengah Tiongkok. Mulai sekarang, Istana Panjang Umur akan menjadi kekuatan super nomor 1 di negara langit dunia tengah, dan bahkan akan lebih kuat dari Istana Tianshan sebelumnya. Segera, seluruh Tiongkok di dunia tengah mencapai konsensus. Lambat laun, pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan mulai mengunjungi Istana Panjang Umur dengan membawa hadiah yang melimpah. Di masa lalu, Istana Panjang Umur adalah istana yang relatif sederhana dan menyendiri, tetapi sekarang telah menjadi pusat Tiongkok dunia tengah. Setiap hari, utusan dari semua ras dan agama datang berkunjung, dan tempat ini sangat ramai. Saat ini, Ye Tianfei telah kembali ke markas klan Ziwei Alam Liar Timur. Su Fei, apakah kamu benar-benar Ye Tianfei dari klan Changhuang? Diskusi tentang klan Ziwei. Di aula, pejabat senior klan Ziwei memandang Ye Tianfei dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka baru bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Pemimpin Liu bertanya dengan hati-hati. Ya, saya Ye Tianfei dari alam Changhuang. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Tanpa diduga, Anda berasal dari alam Changhuang. Namun, dari manapun asalmu, kamu akan selalu menjadi kakak senior dari klan Ziwei kami. Kata pemimpin Liu. Tentu saja, Ye Tianfei mengangguk. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei dibawa langsung dari benua Tianshuan ke klan Ziwei oleh Raja Sejati Sage Ungu. Setelah itu, dia bangkit dari lemah menjadi kuat sebagai murid klan Ziwei. Dalam benak Ye Tianfei, dia akan selalu menjadi murid klan Ziwei. Apakah kedua belas kekuatan utama tentara Zhongzhou benar-benar telah dimusnahkan? Pemimpin Liu bertanya lagi. Apa yang terjadi di dunia tengah Tiongkok telah menyebar kembali ke tanah air timur, dan bahkan menyebar ke seluruh benua Hongmeng. Ya, semuanya telah dihancurkan. Sebentar lagi istana surgawi juga akan dihancurkan. Jawab Ye Tianfei. Ye Tianfei tahu bahwa setelah dia meninggalkan negara langit dunia tengah, Istana Panjang Umur pasti akan mengirim orang untuk menghancurkan Istana Tianshan. Apakah Istana Tianjin akan hancur juga? Saya mendengar bahwa Istana Tianshan adalah kekuatan super nomor 1 di dunia tengah Tiongkok. Akan sangat sulit untuk menghancurkan Istana Tianshan. Kepala Liu dan pejabat senior lainnya terkejut ketika mendengar ini dan bertanya. Sama sekali tidak sulit. Istana surgawi pasti akan hancur, mungkin sekarang sudah hancur. Ye Tianfei tersenyum. Di masa depan, Istana Panjang Umur akan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia tengah Tiongkok. Kami, orang-orang dari klan Ziwei, dapat pergi ke Tiongkok di dunia tengah untuk berlatih dan menjelajah kapan saja. Ayo lakukan ini, Tuan Liu. Anda mengirim orang untuk mendirikan beberapa benteng cabang di dunia tengah Tiongkok untuk memfasilitasi orang-orang dari faksi Ziwei kita pergi ke sana. Ye Tianfei berpikir sejenak lalu menambahkan. Bagaimanapun, dunia tengah Tiongkok adalah wilayah inti dari benua Hongmeng. Energi dan hukum langit dan bumi yang ada jauh lebih maju daripada di hutan belantara timur sejumlah besar bidang pelatihan dan alam rahasia untuk menggunakan prajurit untuk berkembang, jadi Ye Tianfei ingin Ziwei pergi.
Orang-orang yang dikirim akan pergi ke dunia tengah Tiongkok untuk mengalami dan berkembang. Oke, saya akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya. Ketika Tuan Liu mendengar ini, dia merasa segar kembali. Di masa depan, klan Ziwei kita bisa pergi ke dunia tengah Tiongkok untuk berkembang. Para eksekutif senior lainnya sangat bersemangat. Fakta bahwa Ye Tianfei memimpin pasukan hutan belantara timur untuk membantai segala penjuru di dunia tengah Tiongkok, memusnahkan lebih dari selusin kekuatan besar berturut-turut, telah lama menyebar kembali ke klan Ziwei, dan semua orang mengetahuinya. Jadi semua orang tahu bahwa ketika orang-orang dari klan Ziwei pergi ke dunia tengah Tiongkok, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Seharusnya tidak ada keadaan khusus di Donghuang selama periode ini. Ye Tianfei bertanya. Tidak. Donghuang sangat damai selama periode ini. Hanya saja dalam beberapa hari terakhir, banyak pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan mengunjungi klan Ziwei kita dengan membawa hadiah yang melimpah. Saya rasa itu karena berita tentang apa yang Anda lakukan di dunia tengah Tiongkok muncul kembali. Pemimpin Liu berpikir sejenak dan berkata, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei tidak ingin mengganggu urusan klan ini. Tuan Ye, saya akan kembali ke kuil kuno Tianlong. Tuan Ye, jika ada gunanya kuil kuno Tianlong kami di masa depan, kirimkan saja seseorang untuk memberitahu kami secara langsung. Tuan Limo mengucapkan selamat tinggal pada Ye Tianfei. Penduduk kuil kuno Tianlong selalu hidup menyendiri dan tidak terbiasa berada di luar dalam waktu lama. Oke, Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, orang-orang dari klan monster hutan belantara timur dan klan alien hutan belantara kuno juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei. Tuan Ye, ras alien kuno kita berencana untuk mendirikan beberapa benteng cabang di tanah air timur dan bumi tengah Tiongkok, dan mengumumkan ke seluruh benua Hongmeng bahwa ras alien kuno kita telah secara resmi meninggalkan gunung. Salah satu nenek moyang ras alien kuno berkata kepada Ye Tianfei, Oke, jika Anda, ras alien kuno, membutuhkan ramuan apapun di masa depan, datang saja langsung ke Aula Alkimia klan Ziwei kami dan biarkan ahli alkimia dari Aula Alkimia membantu Anda menyempurnakannya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, Terima kasih, Tuan Ye. Kelima leluhur ras asing kuno sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun ras alien kuno sangat kuat, mereka tidak mampu dalam seni alkimia. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi sekarang ada saluran tambahan untuk mendapatkan ramuan, yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan ras alien kuno di masa depan. Di kuil kuno Tianlong, pria dan kuda dari klan monster hutan belantara timur dan klan alien hutan belantara kuno pergi pada saat yang bersamaan. Segera setelah Suangwi kembali ke klan Ziwei, dia pergi ke kuil leluhur untuk beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Tianfei memasuki ruang rahasia untuk mundur. 4 hari kemudian, Ye Tianfei, seseorang dari Istana Panjang Umur Dewa Dunia Tengah ada di sini dan ingin bertemu denganmu. Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Kepala Liu. Saya sudah bertemu Tuan Ye. Begitu Ye Tianfei memasuki ruang pertemuan, seorang lelaki tua segera berdiri dan memberi hormat. Orang tua ini adalah tetua Istana Panjang Umur dan salah satu dari 7 master alam pengintip bintang di Istana Panjang Umur. Tuan Ye, Istana Panjang Umur kami telah mengirimkan pasukan besar untuk menghancurkan Istana Tianshan. Kepala istana memintaku untuk menyampaikan beberapa barang kepada Tuan Ye, dan pada saat yang sama mendiskusikan aliansi antara Istana Panjang Umur dan klan Ziwei. Orang tua itu melanjutkan. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ratusan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Cincin interspatial ini dipenuhi dengan harta benda yang dijarah dari Istana Tianshan, dan nilainya tak terhitung. Oh, apakah kamu menghancurkan Istana Tianshan begitu cepat? Efisiensi pekerjaan Istana Panjang Umur Anda cukup baik. Ye Tianfei tidak menolak, menyingkirkan semua cincin luar angkasa ini, dan berkata sambil tersenyum. Dengan bantuan Ye Tianfei, Istana Kehidupan Abadi telah memperoleh 7 master alam pengintip bintang lagi. 7 master alam bintang pengintip ini adalah yang paling kuat di Istana Kehidupan Abadi. Kekayaan sebesar apapun tidak dapat membeli barang-barang berharga. Kamu belum memindahkan kuil leluhur Istana Tianshan, kan? Ye Tianfei bertanya. Sebelum meninggalkan negara langit dunia tengah,
Ye Tianfei pernah memberitahu penguasa Istana Panjang Umur bahwa ketika dia pergi menyerang Istana Tianshan, dia tidak boleh memasuki kuil leluhur Istana Tianshan, atau bahkan mendekati area di mana Istana Tianshan berada. Kuil leluhur Istana Tianshan berada. Tidak. Saat kami menyerang Istana Tianshan, kami mengikuti instruksi Anda sepenuhnya, Tuan Ye, dan tidak mendekati area di mana kuil leluhur Istana Tianshan berada. Selain itu, kami di Istana Panjang Umur juga memiliki Master Alam Pengintip Bintang yang bersembunyi di dekat kuil leluhur Istana Tianshan. Jawab orang tua itu. Itu bagus. Setelah Anda kembali, Anda harus sekali lagi menginstruksikan orang-orang di Istana Panjang Umur untuk tidak memasuki kuil leluhur itu. Aku akan mengurusnya nanti. Ye Tianfei berpikir sejenak dan memperingatkan. Oke, Tuan Ye, apakah ada rahasia di kuil leluhur Istana Tianshan? Penatua itu mengangguk dengan cepat, dan kemudian bertanya dengan hati-hati. Tidak masalah jika aku memberitahumu, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Di kuil leluhur Istana Tianshan, tablet jiwa leluhur Istana Tianshan diabadikan. Lebih penting lagi, di dalamnya juga terdapat altar teleportasi, yang dapat dihubungkan ke markas utama Istana Tianshan. Jika Anda menerobos, Anda akan dengan mudah memperingatkan markas besar Istana Tianshan. Pada saat itu, markas besar Istana Tianshan akan mengirimkan sekelompok klon untuk datang ke benua Hongmeng melalui altar teleportasi, yang akan membawa banyak masalah yang tidak perlu. Mengganggu, jawab Ye Tianfei. Markas besar Istana Tianjin. Tuan Ye, maksud Anda Istana Tianshan masih memiliki kantor pusat. Dan bukan di benua Hongmeng kita. Tetua itu terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, Istana Tianshan di benua Hongmeng hanyalah sebuah cabang. Penguasa Istana Dewa Surgawi bukanlah badan aslinya, tetapi tiruan yang datang ke negara langit dunia tengah. Bahkan loh nenek moyang Istana Tianshan yang diabadikan di kuil leluhur Istana Tianshan hanyalah sebagian dari tanda jiwa yang telah datang ke dunia ini. Istana Surgawi yang sebenarnya berada di dunia inti. Ye Tianfei mengangguk dan berkata perlahan. Ada hal seperti itu. Tetua itu sangat terkejut. Tapi dia tidak ragu dengan kata-kata Ye Tianfei. Dia memahami bahwa Ye Tianfei mungkin masih muda, tetapi dia mengetahui lebih banyak hal daripada dirinya. Tidak heran, Tuan Ye, Anda mengatakan sebelumnya bahwa pemilik istana-istana Tianshan tidak dianggap sebagai master alam pengintip bintang di dunia tengah Tiongkok kita. Ternyata dia hanyalah tiruan, dan badan aslinya sama sekali bukan dari dunia tengah Tiongkok. Kata sesepuh itu tiba-tiba. Ketika penguasa Istana Kehidupan Kekal bertanya kepada Ye Tianfei tentang alam pengintip bintang sebelumnya, Ye Tianfei pernah berkata di depan umum bahwa penguasa Istana Dewa Surgawi bukanlah penguasa alam pengintip bintang di dunia tengah Tiongkok. Tetua itu tidak mengerti apa maksud Ye Tianfei sampai sekarang. Ya, wujud sebenarnya dari penguasa Istana Dewa Surgawi bukanlah di alam pengintip bintang, tetapi setengah kaisar. Disebut demikian. Untuk setengah kaisar, master dari Star Peeping Realm dapat dimusnahkan dalam sekejap. Saya meminta Anda orang-orang dari Istana Panjang Umur untuk tidak memasuki kuil leluhur Istana Tianshan, karena saya khawatir Anda akan menyentuh mekanisme di dalam dan memperingatkan markas Istana Tianshan, yang akan menimbulkan banyak masalah. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, faktanya, Ye Tianfei sudah lama mengetahui bahwa penguasa Istana Dewa Surgawi sebenarnya adalah setengah kaisar. Para master di tingkat setengah kaisar sangat ingin mendapatkan menara Dao Surgawi, karena terlalu sulit bagi setengah kaisar untuk melangkah lebih jauh dan menerobos menjadi kaisar surgawi. Hampir mustahil bagi sebagian besar makhluk hidup dunia. Selama bertahun-tahun di 3000 dunia, hanya ada segelintir orang kuat di setiap era yang dapat menerobos dan menjadi kaisar surga. Namun jumlah setengah kaisar jauh lebih banyak. Di hampir setiap dunia inti, ada sekelompok master setengah kaisar. Semua master setengah kaisar ini bermimpi untuk menerobos dan menjadi kaisar langit. Menara Tiandao adalah senjata sakti setingkat kaisar yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Konon di dalamnya terdapat rahasia menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa menggodanya menara Tiandao bagi para master setengah kaisar itu. Terakhir kali, penguasa Istana Dewa Surgawi bahkan mengambil risiko melanggar perjanjian kuno dan membiarkan klon negara langit dunia tengah memasuki alam Changhuang untuk merebut menara Dao Surgawi. Tentu saja, badannya tidak berani memasuki alam Changhuang,
karena badannya terlalu kuat. Begitu dia memasuki alam Changhuang, pasti akan menarik reaksi keras dari perjanjian Taiko, tidak akan bisa menyelamatkannya. Setengah kaisar. Tetua itu sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Bagi para pejuang benua Hongmeng, Master Alam Pengintip Bintang sudah cukup untuk mendominasi seluruh benua Hongmeng. Setengah kaisar adalah sosok dalam mitos dan legenda. Tuan Ye, menurut Anda di mana Tuan Istana Dewa Surgawi dan leluhur iblis sekarang? Jika penguasa Istana Dewa Surgawi masih hidup sekarang, apakah dia akan berhubungan dengan badan aslinya? Orang tua itu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Oke, mari kita kesampingkan masalah Istana Tianshan untuk saat ini. Ye Tianfei menambahkan. Oke, orang tua itu mengangguk. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Istana Tianshan memiliki markas lain, dan bahwa penguasa Istana Tianshan ternyata adalah setengah kaisar, mau tak mau dia mulai merasa khawatir. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah apakah markas besar Istana Tianshan akan membalas dendam pada Istana Panjang Umur. Master setengah kaisar terlalu menakutkan. Kamu tidak perlu khawatir. Sekalipun markas besar Istana Tianshan mengetahuinya, hal yang paling bisa mereka lakukan hanyalah mengirim beberapa pengintip bintang ke negeri langit dunia tengah. Tidak peduli seberapa kuat sang master, mereka akan menang. Saya tidak bisa turun sama sekali, kalau tidak mereka akan diserang balik oleh hukum langit dan bumi. Ye Tianfei tahu apa yang dikhawatirkan oleh orang tua itu. Jadi begitu. Orang tua itu mengangguk, merasa sedikit lebih santai. Kemudian tetua itu mulai berdiskusi dengan Kepala Liu tentang aliansi antara kedua kekuatan. Selain itu, Ye Tianfei memasuki Menara Pantom dan mulai berlatih dalam pengasingan. Di Menara Pantom, Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan ratusan cincin luar angkasa muncul, melayang di depannya. Isi yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini adalah milik Istana Tianshan. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan saya memilah-milah barang-barang di cincin luar angkasa ini satu persatu dan merasa cukup puas. Istana Tianshan memang merupakan kekuatan super nomor satu di negara langit dunia tengah. Istana ini telah beroperasi sejak lama dan telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Mari kita tingkatkan kekuatan jiwa terlebih dahulu. Ye Tianfei mengeluarkan semua harta yang mengandung kekuatan jiwa. Dengan pikiran, dia melepaskan pohon jiwa dan mulai memurnikan dan menyerap energi kekuatan jiwa dalam harta tersebut. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Tianfei akhirnya memurnikan dan menyerap sebagian besar harta yang mengandung kekuatan jiwa. Energi kekuatan jiwa telah meningkat pesat. Energi kekuatan jiwaku saat ini hampir sama dengan master tahap awal di alam pengintip bintang. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan lingkaran lubang kekuatan jiwa terus muncul di belakang kepalanya, bersinar terang. Selanjutnya, sempurnakan dan serap kristal hukum luar angkasa. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Di antara barang-barang milik Istana Tianshan, terdapat banyak kristal energi hukum ruang angkasa. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai memurnikan dan menyerap kristal energi hukum ruang angkasa ini. Di Menara Pantom, lebih dari 10 hari kemudian, Ye Tianfei telah menyempurnakan dan menyerap semua kristal hukum luar angkasa. Tingkat energi ruang telah meningkat pesat. Istana Tianshan sebenarnya memiliki banyak kristal hukum waktu dalam koleksinya. Mari kita sempurnakan dan menyerap semuanya. Ye Tianfei sedikit terkejut saat menemukan ada banyak kristal hukum waktu di antara ratusan cincin luar angkasa. Jadi, Ye Tianfei mengeluarkan kristal hukum sepanjang waktu, memurnikannya dan menyerapnya. Setelah setengah bulan berikutnya, Ye Tianfei telah memurnikan dan menyerap semua kristal hukum waktu, dan tingkat energi waktu telah meningkat pesat. Saatnya kembali ke alam Changhuang. Coba lihat. Ye Tianfei berhenti berlatih dalam pengasingan dan berpikir sendiri. Jadi Ye Tianfei keluar dari Menara Pantom dan keluar dari ruang rahasia. Ye Tianfei, kamu keluar dari pengasingan. Begitu Ye Tianfei keluar dari ruang rahasia, Tuan Liu memperhatikannya dan mendatangi Ye Tianfei. Apa yang terjadi selama ini? Ye Tianfei bertanya. Tidak ada situasi khusus di Wastelen Timur dan dunia tengah Tiongkok saat ini. Ngomong-ngomong, Penatua Deng dari Istana Panjang Umur telah kembali.
Saya mengirim beberapa orang untuk mengikuti Penatua Deng ke dunia tengah Tiongkok untuk mendirikan beberapa cabang klan Ziwei. Jawab pemimpin Liu. Ya baiklah. Ye Tianfei mengangguk. Aku akan kembali ke alam Changhuang. Kata Ye Tianfei. Berapa lama untuk kembali? Pemimpin Liu tertegun dan bertanya. Tidak perlu waktu lama untuk kembali dan bertemu teman lama. Lagi pula, aku sudah tidak cocok berada di sana. Benua Hongmeng tidak lagi cocok untukku. Tidak lama lagi saya akan meninggalkan benua Hongmeng. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Jadi begitu. Benua Hongmeng memang sudah tidak cocok lagi untuk Anda. Dengan bakat dan kekuatan yang Anda miliki, tidak mungkin berhenti di klan Ziwei atau benua Hongmeng. Pemimpin Liu menghela nafas. Setelah Ye Tianfei menjelaskan kepada guru Liu, dia diam-diam meninggalkan markas besar klan Ziwei. Kali ini ketika dia kembali, Ye Tianfei hanya membawa Hu Miao, Hu Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan manusia iblis es bersamanya. Ketika Ye Tianfei datang ke benua Hongmeng, sekelompok orang dari alam Changhuang juga datang. Namun, orang-orang yang berasal dari alam Changhuang ini kini telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan benua Hongmeng. Du Fan dan Dugu bersenang-senang bersama. Dia meninggalkan markas besar klan Ziwei dan melakukan perjalanan ke seluruh benua Hongmeng untuk mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak mencari mereka atau mengganggu pertumbuhan mereka. Pertumbuhan seorang pejuang melalui pengalaman hanya dapat bergantung pada dirinya sendiri hampir sepanjang waktu. Suatu hari kemudian, di hutan primitif yang luas di Wastelen Timur, di depan istana yang gelap, ini dia. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri sebelum datang ke istana ini. Ye Tianfei masuk ke istana, melambaikan tangannya, dan altar teleportasi muncul dan mendarat di tengah istana. Melalui altar teleportasi inilah Ye Tianfei datang ke benua Hongmeng dari alam Changhuang. Saat itu, Ye Tianfei mengambil altar teleportasi dan menyimpannya di menara Pantom. Sekarang Ye Tianfei mengembalikan altar teleportasi ke posisi semula. Gerakan beberapa formasi sihir dan formasi isolasi. Untuk mencegah altar teleportasi ini ditemukan. Ye Tianfei berpikir sejenak, dan mulai mengatur sejumlah besar formasi ilusi dan formasi isolasi di dalam dan di luar istana, menutupi seluruh istana dan formasi teleportasi di istana. Bahkan jika Master Alam Niansing datang ke sini, dia mungkin tidak dapat menemukan altar teleportasi di istana. Setelah mengatur formasi, Ye Tianfei berdiri di altar teleportasi dan langsung mengaktifkan altar. Ledukan. Semburan energi ruang waktu yang kuat menyelimuti Ye Tianfei, merobek ruang dan waktu, dan berteleportasi dalam sekejap, menghilang. Alam Changhuang. Ternyata jauh di dalam markas makam Tianyu, di sebuah istana, terdapat altar teleportasi. Di luar istana, ada sekelompok orang dari istana King Yun yang menjaganya. Istana King Yun kita sekarang menjadi kekuatan terkuat di alam Changhuang. Orang-orang dari istana King Yun ini sangat bosan dan berkumpul untuk mengobrol. Tentu saja, istana King Yun kami didirikan oleh Tuan Istana Ye sendiri. Tuan Istana Ye adalah orang nomor satu di alam Changhuang kami, tentu saja, adalah kekuatan nomor satu di alam Changhuang. Seseorang berkata dengan bangga. Ngomong-ngomong, Tuan Istana Ye meninggalkan alam Changhuang dan pergi ke dunia yang lebih maju. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Seseorang berkata, sangat sulit untuk mengatakan apakah Tuan Istana Ye akan kembali. Dunia maju begitu berwarna dan penuh warna sehingga dunia Changhuang kita tidak dapat menandinginya. Terlebih lagi, menurutku dengan bakat dan kekuatan dari Tuan Istana Ye, dia pasti akan bersinar setelah pergi ke dunia tingkat tinggi. Jika Tuan Istana Ye berkembang dengan lancar dan berakar di dunia tingkat tinggi, dia mungkin tidak akan kembali lagi alam Changhuang kita. Seseorang menjawab, tidak, Anda salah. Istana Master Ye adalah orang yang menghargai persahabatan. Kerabat, teman, dan muridnya masih berada di alam Changhuang, tidak peduli seberapa lancar dia berkembang di dunia maju, dia pasti akan kembali. Jangan lupa bahwa orang tua istana Tuan Ye berada di alam Changhuang, dan dia pasti akan kembali. Namun, persaingan di dunia tingkat tinggi sangat besar. Sekalipun Tuan Istana Ye sangat kuat, akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pijakan di dunia tingkat tinggi. Oleh karena itu, meskipun Tuan Istana Ye kembali, itu akan terjadi di masa depan. Seseorang membalas dan kemudian menambahkan penjelasan. Itu masuk akal.
Semua orang mengangguk. Pada saat ini, altar teleportasi di tengah istana tiba-tiba bersinar terang. Ada gerakan. Orang-orang dari istana King Yun di luar istana semuanya terkejut dan bergegas masuk ke dalam istana. Pada saat ini, sesosok badan tiba-tiba muncul di altar teleportasi di istana, berdiri di atas altar. Itu adalah Ye Tianfei. Itu Tuan Istana Ye. Tuan Istana Ye telah kembali. Orang-orang istana King Yun yang bergegas ke istana terkejut dan bahagia saat melihat Ye Tianfei. Mereka baru saja membicarakan Ye Tianfei, tetapi Ye Tianfei kembali. Lihat Tuan Istana Ye. Para pria dan kuda dari istana King Yun semuanya berlutut dan meraung serempak. Bangun! Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya dan mengangkat semua orang. Tapi saat ini, gemuruh. Antara langit dan bumi, energi dan hukum yang dahsyat terjadi kerusuhan, berubah menjadi badai yang bergulung dan menghantam Ye Tianfei. Seolah-olah seluruh dunia menolak Ye Tianfei. Benar saja, jika saya kembali ke alam Changhuang dengan kekuatan saya saat ini, saya akan segera dikucilkan. Ye Tianfei tersenyum pahit. Pada saat yang sama, di langit berbintang di suatu tempat di alam Changhuang, seorang gadis kecil sedang berkeliaran. Tiba-tiba wajahnya berubah, dia melihat ke langit di kejauhan, dan kemudian dia menunjukkan raut muka terkejut. Itu Paman. Wujud asli Paman telah kembali. Kata gadis kecil itu dengan semangat, mengambil satu langkah dan segera menghilang. Gadis kecil ini adalah asal mula Changhuang yang sebenarnya. Pada saat ini, Ye Tianfei sedang berdiri di altar teleportasi, bertarung melawan serangan energi dan hukum langit dan bumi. Ye Tianfei, orang-orang dari istana King Yun, telah meminta mereka keluar agar tidak terpengaruh. Paman, Anda akhirnya kembali. Saat berikutnya, asal-usul Changhuang muncul dan datang ke sisi Ye Tianfei dalam satu langkah. Dengan datangnya asal-usul Changhuang, energi dan hukum langit dan bumi yang awalnya menyerang Ye Tianfei dengan kekuatan besar mundur seketika, dan kemudian menjadi sunyi. Ya, aku kembali. Untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak aku akan meninggalkan dunia ini lagi. Ye Tianfei menghela nafas lega dan menjawab. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, memaksa masuk ke alam Changhuang akan menimbulkan masalah besar, dan bahkan mungkin memicu perjanjian Taiko. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia tidak akan berani memprovokasi perjanjian Taiko. Paman, kamu terlalu kuat sekarang, dan secara alami kamu akan dikucilkan ketika kembali ke alam Changhuang. Hanya saja selama aku di sini, Paman, kamu bisa bergerak bebas di dunia ini dan kamu akan baik-baik saja. Kata Changhuang Yuan. Karena kamu, Paman berani kembali. Ye Tianfei tersenyum. Paman, ayo kembali. Changhuang Benyuan melangkah maju, meraih tangan Ye Tianfei, dan berkata, "Oke, ayo kembali." Ye Tianfei mengangguk. Saat berikutnya, kedua sosok itu menghilang pada saat bersamaan. Dalam lingkup alam Changhuang, kemanapun asal Changhuang ingin pergi, itu hanya dapat terjadi dengan satu pikiran. Segera, kedua sosok itu muncul di atas markas besar istana King Yun. Akhirnya kembali. Ye Tianfei melihat ke istana King Yun yang dia dirikan di depannya dan berkata dengan lembut. Segera setelah itu, di aula pertemuan istana King Yun, semua pejabat senior istana King Yun berkumpul di sini. Anggota senior keluarga Ye juga ada di sana. Hanya kepala keluarga, Ye Tianpeng, yang tidak ada di sana. Sejak Miao Ziqiong dan Su Qingluo pergi satu demi satu, Ye Tianpeng berkecil hati dan telah berlatih keras dalam pengasingan. Tuan Istana, alam Changhuang relatif damai selama Anda tidak ada, dan tidak ada hal besar yang terjadi. Selain itu, Istana King Yun kita telah menjadi kekuatan super nomor 1 di alam Changhuang, dan dunia menyerah padanya. Sekarang Istana King Yun kami merekrut talenta muda luar biasa dari seluruh dunia. Skalanya telah berkembang beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan momentum perkembangannya bagus. Seorang tetua melaporkan kepada Ye Tianfei situasi di alam Changhuang. Bagus. Setelah mendengar ini, Ye Tianfei mengangguk. Hanya saja ibumu, Tuan Istana Ye Tianfei, dan Nona Qingluo. Kata sesepuh lainnya dengan hati-hati. Saya tahu tentang mereka. Ye Tianfei mengangguk. Segera setelah dia kembali ke markas istana King Yun, Ye Tianfei mengetahui tentang ibunya dan Su Qingluo dari tiruannya. Sebelum meninggalkan alam Changhuang,
Ye Tianfei meninggalkan beberapa klon, duduk di tempat berbeda di alam Changhuang. Perkembangan Istana King Yun terserah Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat meminta nasihat dari penatua tertinggi dan membiarkan dia mengambil keputusan. Kata Ye Tianfei kepada para pejabat senior itu. Penatua tertinggi Istana King Yun adalah guru bumi yang sebelumnya diselamatkan Ye Tianfei dari makam pemakaman langit. Tuan Bumi. Sekarang dia adalah orang terkuat di alam Changhuang. Tidak. Aku ingin pergi ke benua Hongmeng bersamamu. Alam Changhuang tidak lagi cocok untuk saya. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke ruang pertemuan dan berkata kepada Ye Tianfei. Baiklah senior, sangat mudah bagimu untuk pergi ke benua Hongmeng, aku akan mengantarmu ke sana. Ye Tianfei tersenyum. Alam Changhuang hanyalah dunia tingkat rendah, dan sangat tidak cocok untuk pengembangan jangka panjang bagi penguasa bumi ini. Ayo lakukan ini, pilih sekelompok orang dari Istana King Yun yang memiliki bakat dan kualifikasi lebih baik serta bersedia pergi ke benua Hongmeng, dan ikut dengan saya ke benua Hongmeng. Di masa depan, Istana King Yun kami akan mendirikan cabang di benua Hongmeng. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, di antara 3.000 dunia besar dan kecil, banyak kekuatan besar akan memilih untuk mendirikan cabang di banyak dunia. Sebagai perbandingan, markas besar Istana Tianxian berada di dunia inti, tetapi memiliki cabang di banyak dunia tingkat tinggi dan bahkan dunia tingkat rendah, dan lingkup pengaruhnya mencakup beberapa dunia. Oke, pejabat senior Istana King Yun sangat segar setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Para pejabat tingkat tinggi ini tentu saja ingin Istana King Yun berkembang di dunia kelas atas. Senior, mohon bersiap, saya akan segera meninggalkan alam Changhuang. Kata Ye Tianfei kepada guru bumi. Saya tidak punya persiapan apapun dan saya bisa pergi kapan saja. Tuan Bumi tersenyum. Itu bagus. Ye Tianfei mengangguk. Barang-barang ini disimpan di masuki rumah harta karun Istana King Yun dan gunakan sebagai sumber daya untuk Istana King Yun. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 cincin luar angkasa terbang, mendarat di depan beberapa tetua Istana King Yun, dan berkata. Mendesis. Para tetua merasakan apa yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini, dan mereka semua tersentak dan sangat terkejut. Cincin luar angkasa ini berisi sejumlah besar sumber daya budidaya, dan masing-masingnya adalah harta yang tak ternilai harganya jika ditempatkan di alam Changhuang. Dapat dikatakan bahwa sumber daya budidaya yang terkandung dalam lebih dari 100 cincin luar angkasa ini jauh lebih berharga daripada sumber daya budidaya yang dimiliki oleh seluruh alam Changhuang. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya budidaya dari dunia maju. Dapat dikatakan bahwa dengan kumpulan sumber daya budidaya ini, Istana King Yun memiliki lebih banyak properti daripada gabungan semua kekuatan di alam Changhuang. Selanjutnya, Ye Tianfei sampai ke dalam markas Istana King Yun dan mendarat di puncak gunung yang indah. Ini adalah tempat budidaya Ye Tianpeng. Saat Miao Ziqiong masih di sini, ini adalah tempat tinggal pasangan tersebut. Ye Tianfei datang ke ruang rahasia Ye Tianpeng. Feier. Ye Tianpeng merasakan aura Ye Tianfei dan segera berjalan keluar sambil meraung penuh semangat. Saat kedua ayah dan anak itu bertemu, ada air mata yang berlinang. Ayah, aku sudah tahu apa yang terjadi pada ibu dan Feier. Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan pergi ke alam Suzaku untuk menyelamatkan ibu dan Feier. Selain itu, saya juga akan meminta keadilan dari keluarga Raja Suzaku. Kata Ye Tianfei dengan gigi terkatup. Alam Suzaku sangat kuat sehingga kuat di 3.000 dunia. Keluarga Suzaku adalah penguasa alam Suzaku dan tidak mudah untuk diganggu. Feier, kamu harus lebih berhati-hati. Ye Tianpeng menghela nafas dan berkata dengan cemas. Istri dan putrinya terjebak di alam Suzaku. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada putranya, tetapi dia tahu bahwa dengan karakter Ye Tianfei, dia pasti akan pergi ke alam Suzaku untuk menyelamatkan orang, dan dia tidak akan pernah bisa. Untuk membujuknya, tidak peduli seberapa kuat keluarga Suzaku, aku pasti akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat atas rasa sakit yang ditimbulkan keluarga Suzaku pada keluarga kita. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Tidak ada gunanya ayah, dia tidak bisa membantumu. Ye Tianpeng berkata dengan nada mencela. Sejak Miao Ziqiong pergi, dia mengasingkan diri,
berlatih keras dan meningkatkan alamnya, sehingga suatu hari dia bisa pergi ke alam Suzaku secara langsung untuk menyelamatkan istri dan putrinya. Namun, dia juga memahami bahwa dengan bakat dan kekuatannya, sekeras apapun dia berlatih, dia tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan putranya. Sepertinya saya ingin mencari harta surgawi dan duniawi untuk meningkatkan bakat seni bela diri ayah. Jika tidak, dengan kualifikasi ayah saya saat ini, prestasinya dalam seni bela diri akan terbatas di masa depan. Ye Tianfei merasakan badan Ye Tianpeng dan berpikir sendiri. Ayah, saya berencana untuk membangun saluran transmisi yang stabil antara alam Changhuang dan benua Tianxuan. Mulai sekarang, makhluk dari dua alam tersebut dapat melakukan perjalanan dengan bebas, sehingga makhluk dari benua Tianxuan dapat datang ke alam Changhuang untuk berlatih kapan saja. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, itu ide yang bagus. Benua Tianxuan adalah kampung halaman kita, jadi menjadi lebih kuat adalah hal yang baik. Membangun saluran yang stabil antara alam Changhuang dan benua Tianxuan akan membantu meningkatkan kekuatan benua Tianxuan secara keseluruhan. Ye Tianpeng mengangguk setuju. Jadi Ye Tianfei sampai pada celah luar angkasa yang menghubungkan benua Tianxuan dan alam Changhuang. Retakan luar angkasa ini telah diatur oleh Ye Tianfei sebelumnya. Hanya Ye Tianfei yang dapat menggunakan celah luar angkasa ini untuk teleportasi. Dengan pemikiran Ye Tianfei, Kunpeng terbang dari belakang, bergegas ke celah luar angkasa di depan, dan mulai mengubah lorong luar angkasa ini. Dengan tingkat energi ruang angkasa Kunpeng saat ini, sangat mudah untuk mengubah celah ruang kecil. Sekitar sehari kemudian, celah luar angkasa ini telah berubah menjadi saluran luar angkasa yang stabil. Ye Tianfei memisahkan klon, melewati lorong dan kembali ke benua Tianxuan, dan kemudian kembali ke Akademi Pelindung Dao. Melihat Ye Tianfei kembali, Xie Changkong dan pejabat senior Akademi Pelindung Dao lainnya secara alami sangat bersemangat. Ye Tianfei membawa pejabat senior Akademi Penjaga ke jalur luar angkasa dan memberitahu mereka bahwa mereka dapat melewati jalur ini kapan saja di masa depan untuk pergi ke alam Changhuang. Jadi, mulai sekarang kita bisa melakukan perjalanan dengan bebas antara benua Tianxuan dan alam Changhuang. Para pejabat senior Akademi Penjaga sangat bersemangat. Ya, saluran ini sangat stabil, Anda selalu bisa. Melalui jalur ini, Anda bisa datang dan pergi dengan bebas. Mulai sekarang, benua Tianxuan dan alam Changhuang terhubung satu sama lain dan menjadi satu dunia. Ye Tianfei tersenyum. Sangat bagus. Ini adalah hal yang sangat baik bagi kami, makhluk di benua Tianxuan. Di masa depan, kita bisa pergi ke dunia yang lebih maju untuk berlatih. Xie Changkong berkata dengan penuh semangat. Bagi makhluk di benua Tianxuan, ini benar-benar peristiwa mengejutkan yang sangat penting. Hanya saja ada begitu banyak ahli di alam Changhuang. Mungkin sangat berbahaya bagi makhluk di benua Tianxuan kita untuk pergi ke alam Changhuang. Seorang eksekutif senior tiba-tiba berkata, bersemangat dan sedikit khawatir. Kamu tidak perlu khawatir. Istana Qingyun di alam Changhuang didirikan oleh saya. Sekarang Istana Qingyun adalah kekuatan super terkuat di alam Changhuang. Di masa depan, Akademi Pelindung Dao dan Istana Qingyun akan bergabung menjadi satu dan menjadi satu kekuatan. Saat Anda pergi ke alam Changhuang, biasanya Anda tidak akan berani memprovokasi siapapun. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ye Tianfei, apakah Istana Qingyun yang kamu dirikan telah menjadi kekuatan super terkuat di alam Changhuang? Xie Changkong dan pejabat senior Akademi Pelindung Dao lainnya terkejut dan bahagia saat mendengar ini. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Haha, bagus sekali. Nah, mulai sekarang, Akademi Pelindung Dao dan Istana Qingyun kita akan bergabung dan menjadi satu kekuatan. Xie Changkong tertawa dan berkata. Selanjutnya, Ye Tianfei membawa Xie Changkong dan penjaga lainnya ke sana. Pejabat senior Akademi Tao datang ke markas besar Istana Qingyun dan mengumumkan di depan umum keputusan untuk menggabungkan Istana Qingyun dan Akademi Tao. Istana Qingyun awalnya didirikan oleh Ye Tianfei, jadi pejabat senior Istana Qingyun tentu saja tidak akan keberatan dengan keputusan Ye Tianfei. Semua orang tahu bahwa Ye Tianfei berasal dari benua Tianxuan, dan telah lama mendengar tentang Akademi Pelindung Dao, sehingga pejabat senior Istana Qingyun dan pejabat senior Akademi Pelindung Dao segera menjadi sangat akrab satu sama lain.
Ye Tianfei meminta Xie Changkong dan beberapa tetua dari Akademi Penjaga untuk langsung menjadi tetua Istana Qingyun. Dengan cara ini, kedua kekuatan tersebut resmi bergabung dan menjadi satu kekuatan. Pada saat ini, banyak kekuatan besar di alam Changhuang menerima berita tersebut dan mengetahui bahwa wujud asli Ye Tianfei telah kembali ke alam Changhuang, sehingga sejumlah besar pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar datang menemui Ye Tianfei setiap hari. Setelah Ye Tianfei tinggal bersama Ye Tianpeng selama lebih dari 10 hari di markas besar Istana Qingyun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan bersiap untuk kembali ke benua Hongmeng. Karena Ye Tianfei masih memiliki banyak urusan yang belum selesai di benua Hongmeng. Markas besar Istana Qingyun telah memilih sekelompok orang yang ingin mengikuti Ye Tianfei ke benua Hongmeng, termasuk Guru Bumi, dan berangkat bersama Ye Tianfei. Di bawah bujukan Ye Tianfei, Ye Tianpeng akhirnya setuju untuk mengikuti Ye Tianfei ke benua Hongmeng. Bagaimanapun, benua Hongmeng adalah dunia maju, yang lebih membantu untuk budidaya para pejuang. Ye Tianfei memindahkan semua orang ke Menara Pantom, ke kedalaman bekas markas makam Tianyu, memasuki istana, mengaktifkan altar, dan berteleportasi. Meninggalkan. Segera setelah itu, Ye Tianfei kembali ke Donghuang di benua Hongmeng. Ye Tianfei langsung kembali ke markas klan Ziwei. Tuan Liu, orang-orang ini dibawa keluar oleh saya dari alam Changhuang. Mereka semua adalah bawahan atau kerabat dan teman lama saya. Mulai sekarang, mereka akan menjadi anggota klan Ziwei. Anda dapat mengatur mereka dengan baik. Ye Tianfei memindahkan semua orang yang dibawa keluar dari alam Changhuang, berdiri di depan Tuan Liu dan berkata, "Ini ayahku." Ye Tianfei menunjuk ke arah Ye Tianpeng dan berkata, "Jadi ini ayahmu." Pemimpin Liu dan eksekutif senior lainnya terkejut, dan segera melangkah maju untuk menyambut Ye Tianpeng dengan hangat. Ye Tianfei memberitahu Guru Liu identitas Guru Bumi dan beberapa pejabat senior Istana Qingyun lainnya. Ye Tianfei, jangan khawatir, mereka juga akan menjadi pemimpin tertinggi Istana Qingyun kita di masa depan. Kepala Liu segera memutuskan untuk membiarkan Guru Bumi dan beberapa pejabat senior Istana Qingyun lainnya langsung menjadi pejabat senior klan Ziwei. Sekarang Ye Tianfei telah menjadi tokoh inti dari klan Ziwei, beraninya pemimpin Liu dan pejabat tingkat tinggi lainnya mengabaikan orang-orang yang dibawa oleh Ye Tianfei secara pribadi. Apakah ada berita tentang Demon Leluhur? Ye Tianfei bertanya. Belum. Pemimpin Liu menghela nafas dan berkata, "Aku akan mencarinya lagi." Ye Tianfei berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke Tiongkok di dunia tengah untuk mencari leluhur iblis sendiri. Omong-omong, alasan mengapa leluhur iblis menghilang adalah karena dia membantu Ye Tianfei berurusan dengan penguasa istana Dewa Surgawi, jadi Ye Tianfei merasa bersalah. Setelah orang-orang yang datang dari alam Changhuang menetap, Ye Tianfei meninggalkan markas besar klan Ziwei dan keluar dari hutan iblis surgawi, wilayah klan iblis Tandus Timur. Ini adalah hutan perawan yang luas dengan roh jahat yang membumbung tinggi. Lihat Tuan Ye. Sekelompok pejabat klan iblis tingkat tinggi datang dari jauh, mendarat di depan Ye Tianfei, dan memberi hormat bersama. Apakah ada berita tentang leluhur? Ye Tianfei bertanya. Belum. Saya sedang bersiap untuk berangkat ke dunia tengah Tiongkok untuk menemukan leluhur saya secara langsung. Kata iblis tua. Iblis tua ini adalah anggota senior dari klan iblis yang menerobos ke alam pengintip bintang belum lama ini dengan bantuan Ye Tianfei. Aku juga berencana pergi ke dunia tengah Tiongkok untuk mencari leluhurku. Ayo pergi bersama, kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan perahu terbang hijau, naik ke perahu terbang bersama iblis tua itu, dan menuju ke dunia tengah Tiongkok. 4 hari kemudian, kami akhirnya sampai di markas besar Istana Kehidupan Abadi Dewa Dunia Tengah. Tuan Ye, masih belum ada keberadaan leluhur iblis untuk saat ini. Saya telah mengirim orang untuk mencari keberadaan leluhur iblis di seluruh benua Hongmeng, tetapi sejauh ini saya tidak menemukan apapun. Tuan Istana Panjang Umur mengetahui tujuan kedatangan Ye Tianfei dan berbicara sebelum Ye Tianfei bertanya. Nenek moyang iblis mungkin berada di atas langit. Ye Tianfei berpikir sejenak, menatap ke langit, dan berkata perlahan. Hari itu, 2 orang kuat dari klan iblis dan penguasa istana Dewa Surgawi bertarung dan bergegas menuju kedalaman langit. Saya merasakan nafas 2 orang kuat turun dari langit ke daratan. Saya akan pergi ke langit dan melihat lebih dalam.
Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan membawa 2 Master Star Piping Realm bersamaku," kata penguasa istana panjang umur. "Oke," Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei, penguasa klan iblis, penguasa istana kehidupan abadi, dan 2 penguasa alam pengintip bintang dari istana kehidupan abadi memasuki perahu terbang hijau Ye Tianfei, membubung ke langit, dan menuju ke kedalaman. Dari langit, pada saat yang sama, 3.000 dunia besar dan kecil, alam makam abadi. Dunia Xianling adalah dunia inti. Ada banyak keluarga agama kuno di alam makam abadi yang telah diwariskan sejak lama. Di antaranya, Istana Tianshan adalah kekuatan kuno yang terkenal di dunia Xianling, dan merupakan tradisi kekaisaran. Itu diciptakan oleh Kaisar Gantian yang pernah mengejutkan 3.000 dunia di zaman kuno. Meskipun Kaisar Gantian menghilang untuk waktu yang lama, Istana Tianshan selalu berdiri di alam makam abadi, menekan satu sisi dan tidak ada yang berani mengacaukannya. Pemilik istana Tianshan adalah seorang setengah kaisar veteran. Pada hari ini, markas besar Istana Tianshan berada di dalam sebuah istana. Seorang pria parubaya yang diselimuti cahaya menyilaukan duduk di posisi tinggi. Pria parubaya ini adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Selain penguasa Istana Tianshan, ada juga beberapa pejabat senior Istana Tianshan di istana. "Tuan Istana, saya tidak dapat menghubungi cabang benua Hongmeng. Saya tidak tahu alasannya," seorang penatua katanya kepada penguasa istana Dewa Surgawi. "Saya menerima pesan dari klon benua Hongmeng beberapa waktu lalu. Anak laki-laki yang membawa menara Tiandao telah meninggalkan alam Changhuang dan memasuki benua Hongmeng," kata penguasa istana Dewa Surgawi. "Itu hal yang bagus. Kepala istana, minta klon Anda untuk segera mendapatkan menara Tiandao dan memindahkannya kembali ke markas. Mulai sekarang, menara Tiandao akan menjadi milik istana Tianshan kami." Ketika para eksekutif senior lainnya mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat. Menara Tiandao berisi rahasia menjadi seorang kaisar. Kecuali kaisar surga, setiap makhluk hidup di 3.000 dunia mendambakan menara Tiandao. Kloningku sudah berangkat untuk mencari anak itu. Namun, selama ini, saya kehilangan kontak dengan klon di benua Hongmeng. Saya pikir sesuatu mungkin telah terjadi. Penguasa istana Dewa Surgawi sedikit mengernyit. "Tuan istana, klonmu di benua Hongmeng seharusnya menjadi eksistensi terkuat di dunia itu, jadi tidak akan terjadi apa-apa padamu," seorang eksekutif senior berkata. "Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu-satunya lawan klon saya di benua Hongmeng adalah naga tua dari klan iblis. Mungkinkah naga tua itu menyerang klon saya?" Penguasa istana Tianshan menebak. "Teruslah mencoba menghubungi cabang benua Hongmeng. Jika Anda benar-benar tidak dapat menghubungi, kirimkan sekelompok orang untuk melihat apa yang terjadi." "Baiklah, izinkan saya mengirim klon lain untuk diikuti. Sekarang menara Tiandao berada di benua Hongmeng, kita harus mendapatkan menara Tiandao apapun yang terjadi. Selain itu, berita bahwa menara Tiandao berada di benua Hongmeng tidak dapat disebarkan. Jika tidak, akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia yang mencoba memasuki benua Hongmeng untuk menemukan bocah itu." Penguasa istana Dewa Surgawi berpikir sejenak dan melanjutkan. "Oke." Eksekutif senior lainnya mengangguk. Saat ini, di benua Hongmeng, Ye Tianfei, penguasa istana panjang umur, dan 5 orang lainnya telah tiba jauh di langit dan berjalan di antara bintang-bintang Matei. Bintang kematian tak bernyawa tergantung di langit berbintang yang sunyi, memancarkan perasaan dingin. Ye Tianfei membawa Master Istana Panjang Umur dan beberapa orang lainnya ke tempat di mana leluhur iblis dan Master Istana Dewa Surgawi pernah bertarung, berharap untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk melalui lokasi pertempuran ini. Energi pertarungan yang menakutkan. Penguasa Istana Panjang Umur dan 4 penguasa lainnya dari alam pengintip bintang merasakan energi pertarungan yang ditinggalkan oleh leluhur iblis dan penguasa Istana Dewa Surgawi, dan mau tak mau mereka terkejut dan dikagumi. Meskipun mereka berempat sekarang adalah penguasa alam pengintip bintang, mereka menemukan bahwa leluhur iblis dan penguasa Istana Dewa Surgawi jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka berdua telah lama terbenam di alam pengintip bintang. Kamu baru saja menerobos ke alam ini, jadi tentu saja kamu tidak bisa membandingkannya dengan mereka, kata Ye Tianfei. "Ya, jalan latihan spiritual tidak ada habisnya, kita harus terus bekerja keras."
Perasaan seorang tetua tertinggi di istana panjang umur. Menghela nafas. Sambil berbicara, Ye Tianfei membawa 4 penguasa istana panjang umur ke langit berbintang terpencil yang penuh dengan energi pertempuran yang dahsyat. Tempat ini sudah menjadi bagian terdalam dari langit berbintang. Sekilas yang ada hanyalah langit berbintang tak berbatas, yang samar-samar memancarkan aura aneh. Ini adalah lokasi pertempuran terakhir yang saya temukan sebelumnya, kata Ye Tianfei. Tuan Ye, ruang ini nampaknya agak aneh. Ruang dan waktu sedikit tidak stabil. Tiba-tiba, tetua tertinggi dari istana panjang umur berkata, "Ya, saya juga merasakannya." Ye Tianfei mengangguk. Selama periode ini, tingkat energi ruang dan tingkat energi waktu Ye Tianfei telah meningkat pesat dibandingkan terakhir kali dia datang ke sini, jadi memang agak aneh untuk mulai memahami waktu dan ruang dari ruang ini. Penatua tertinggi istana panjang umur adalah yang terkuat di antara 4 master alam pengintip bintang, jadi dia juga merasakannya. Hambatan spasial di sini tampaknya lebih lemah dibandingkan di lokasi lain. Saya akan menemukan arahnya, dan kalian berempat akan mengambil tindakan bersama dan menyerang dengan seluruh kekuatan Anda ke arah yang saya instruksikan. Setelah Ye Tianfei merasakan ruang ini beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara. Tuan Ye, apakah Anda menemukan sesuatu? Tanya penguasa istana panjang umur. Jangan bertanya untuk saat ini, lakukan saja apa yang aku katakan, kata Ye Tianfei. Oke. Keempat Master Star Peeping Realm semuanya mengangguk. Bersambung.